Langsung ya, 1, 2, 3, live. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qallahu ta'ala fi tabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya sudah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi di mana pada hari ini tepatnya hari tanggal 23 bulan 8 Agustus tahun 2002, insya Allah malam jam 9:17. Bismillah, sama-sama kita mengikuti apa yang merupakan baromid atau ketetapan program yang telah kita wacanakan dan canangkan, yaitu bertemunya kedua belah pihak dari kekristenan dan kemusliman, keislaman, untuk mengadakan diskusi ya atau perdebatan yang di dalamnya akan mengacu kepada keilmuan yang akan kita sama-sama melihat betapa dari kedua belah pihak akan mempertontonkan, memberikan suguhan kepada kita yang terbaik tentunya. Satukan selamat datang kepada Ustadz saya, Ustadz Wapi, Ustadz Juma yang telah mampu menyiapkan waktu dan kesempatan untuk ada bersama kami, ada menjadi pembicara di antara muslim, mewakili kami umat Islam. Dan saya juga aturkan kepada yang hadir, Kang Saipas dan Kang Anderion yang tentunya juga mewakili dari kekristenan. Saya aturkan terima kasih juga kepada Kang Kaisar yang sesepuh yang ada di kekristenan, yang hari ini telah sama-sama kita bisa mengikuti apa yang telah kita baromidkan, telah sama-sama kita programkan. Iwan rahimakumullah, pesan kami adalah yuk kami penonton, kami atas nama netizen akan melihat, menyaksikan sekaligus juga menerima keilmuan-keilmuan yang disajikan oleh teman-teman. Silakan, biarkan kami tercerahkan dengan apa yang kalian suguhkan. Ya, itu yang kami sarankan, yang kami mintakan, tentunya yang menarik bagi kami, yang menjadikan kemusliman semakin yakin kemusliman dari kekristenan pun tentunya akan semakin yakin dengan kekristenannya. Baik, Iwan Pilah, rahimakumullah, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya mari kita untuk selanjutannya saya serahkan kepada Kang Alwi, sang penunggang kuda, untuk dan di backup oleh Kang Basin untuk memimpin lajunya acara ini. Kita doa. Silakan. Ya, terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kembali mempertemukan kita di acara rutin bersama ya, MDM dan FIC, yaitu dialog lintas iman, diskusi lintas agama, yang kali ini diusung dalam metode debat. Oke, pertama kami sampaikan skema acaranya ya. Susunan acaranya itu tadi sudah pembukaan oleh host dan moderator sementara berjalan. Setelah itu opening statement masing-masing 5 menit. Oke, makasih, tampil sudah di layar share screen. Setelah opening statement akan ada sesi adu argumen. Masing-masing narasumber punya waktu satu kali bicara itu adalah 6 menit selama 4 kali. Jadi masing-masing narasumber dari Kristen maupun Islam punya kesempatan 4 kali 6. Lalu masuk ke sesi battle pertama, yaitu 20 menit pertama. Pihak Kristen dulu yang bertanya ke Muslim, atau sebaliknya nanti diatur gimana. Lalu sesi battle kedua 1 kali 20 menit juga demikian sebaliknya, entah Muslim yang bertanya atau Kristen yang bertanya. Kemudian masuk sesi closing statement. Oke, dan tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu siapa yang meniru sholat, Islam atau Kristen? Islam versus Kristen ya. Jadi kita perkenalkan kembali narasumber dari kedua belah pihak yang tentunya tidak asing lagi, sekaligus tes mic ya, kita buka satu-satu mic-nya. Silakan Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali suaranya. Selamat malam Bang Kayapas. Tes mic dulu. Bang Kayapas. Silakan dibuka mic-nya.
Sudah kita buka mic-nya Bang Keapas. Selamat malam Adrion, Brother Iya, Adrion. selamat malam. Oke, Suara udah clear ya? mantap. Bang Mantap. Keapas, Assalamualaikum Kanda, Ustadz Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sudah kedengaran semua. Coba Bang Keapas ini belum, kayaknya masih jauh dari perangkat ya. Kita langsung aja ya masuk ke sesi opening statement. Kita dahulukan dari tamu kita. Kebetulan tema ini dibawa dari pihak Kristen, jadi kehormatan bagi pihak Kristen untuk melakukan opening statement duluan. Silakan dari pihak Kristen. Ini dari Caepas dulu yang ini, coba make sure dia ada. Oh, ya. Caepas. Pra. Ya, halo. Oh ya, sudah mantap. Boleh share screen nggak ya? Silakan Bang Basin dikasih co-host biar bisa share screen. Oke, langsung. Silakan. Bentar. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, teman-teman siapa nih? MDM. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kami menginjili di line kalian. Saya dan Adrian akan berusaha untuk menjelaskan tentang apa itu sholat dalam kekristenan. Ya, pertama, kita sebagai umat Kristen itu bertanggung jawab terhadap rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara liturgi, puasa, sedekah, dan sembahyang harian. Semua ini ada di dalam Alkitab, khususnya ada di Perjanjian Baru yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga dan menunjukkan kasih terhadap sesama manusia dan Sang Pencipta. Kasih karena inti dari Taurat itu adalah kasih. Nah, menjaga rahmat itu, apa yang dimaksud menjaga rahmat? Rahmat itu diberikan kepada kita oleh karena roh Allah. Kita bisa lihat dalam Titus 3 ayat 5 dan 6 dan 2 Yohanes 1 ayat 3. Suara saya jelas ya? Aduh, sorry, habis lari-lari. Jelas, Pak. Di mana kasih karunia dan rahmat itu dicurahkan oleh Sang Bapa, Sang Kristus, dan Sang Roh Kudus itu sendiri. Banyak ayat tentang rahmat, cuman saya mengutip 2 hal ini saja karena ini menurut saya bisa mewakili. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, cara menjaga rahmat adalah sembahyang, di mana kita bisa melihat sembahyang Raja Daud itu, dia melakukannya 7 kali sehari. Dalilnya adalah Mazmur 19 ayat 164. Dan kita bisa lihat juga setelah era Daud di Daniel, dia sembahyang 3 kali sehari. Makanya hingga detik ini juga orang Yahudi melakukan tefillah atau sembahyang 3 kali sehari gitu. Namun pada saat di zaman Yesus juga melakukan sembahyang. Karena apa? Karena dia sebagai kemanusiaannya sebagai orang Yahudi, dia menjalankan ibadah di mana sebagai orang Yahudi yang taat, meskipun dia adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, ada istilah yang di dalam Alkitab tentang selota. Ya. Selota itu menjadi asal kata sholat dalam bahasa Arab. Selota ini berasal kata dari bahasa Aram, karena bahasa Aram itu adalah bahasa Ibrani di zaman itu. Jadi bahasa Ibrani itu bukanlah bahasa Ibrani yang seperti kita lihat-lihat sekarang ini, yang ada di tulisan negara Israel di dalam kitab Torah itu adalah Ibrani modern yang baru muncul abad 18. Tapi bahasa Ibrani yang di zaman itu adalah bahasa Aram. 2 menit. Oke. Kemudian para rasul itu diberi amanat untuk mengajar. Makanya Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan apa sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dasarnya adalah 2 Tesalonika 2 ayat 5. Salah satunya adalah ajaran lisan. Samping ajaran tertulis. Paradosis ini adalah artinya juga tradisi. Cuman di LAI menulisnya ajaran. Sebenarnya ini adalah tradisi yang turun-temurun. Kemudian kita lihat lagi
kita skip langsung ya. Dari ajaran tadi, ajaran-ajaran Rasul tentang sembahyang tadi, itu kita lihat. Nah, ini bukan namanya ya, tapi ini indikasi adalah sholat zuhur. Ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 9, nanti ini dilihat aja yang saya garis bawahi warna pink ini. Ini pada saat jam 12 mereka melakukan sembahyang ya. Kemudian indikasi sholat azhar di jam 3 petang. Kemudian ini ada 2 ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 30 juga. Indikasi sholat tahajud bahkan ini dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ini saya terkaget juga nih. Ternyata Paulus dan Silas tuh rajin sholat tahajud sampai penjaranya bisa kebuka sendiri. 10 detik. Ada juga, 10 detik. Halo? 30. Oke. Ya, jadi saya indikasikan sholat ini memang adalah hasil plagiasi, di mana sebelumnya dan hasil diskusi sebelumnya sholat Islam sesuai dengan hasil diskusi kami itu tidak menemukan dasar bahwa apa yang dijaga, melainkan itu hanyalah sebuah pahala. Nah, konsep ini mirip tapi tidak sama dengan kekristenan. Mudah-mudahan bisa dimulai. Waktu habis. Oke, terima kasih Bang Kayapas ya, menarik sekali ininya, opening statementnya. Mungkin akan sesuai slogannya tadi itu ya, akan ortodok pada waktunya semua ya. Oke, langsung aja kepada pihak Muslim untuk opening statement mengenai tema siapa yang meniru sholat. Silakan Ustadz Wapi dan Kanda. Monggo, Ustadz Zuma dulu. 5 menit ya. 5 menit untuk opening aja. Berdua, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Tema kita adalah siapa yang meniru sholat. Jadi Al-Quranul Karim dan juga hadis sahihah itu tidak perlu menjadikan dirinya sebagai buku hasil daripada jiplakan atau hasil daripada saduran dari kitab orang lain, sehingga harus mengatakan kitabnya orang lain itu adalah perjanjian kusam. Al-Quran dengan konsep kaidah syariat yang ada di dalamnya itu bersumber dari Al-Quran, tanpa tendeng aling-aling ada penelitian atau hasil karya manusia akibat daripada kesaksian-kesaksian orang yang membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Hadits menceritakan tiap-tiap ada 3 orang di suatu kampung yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaitan. Kaidah sholat itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Penekanan kata sholat, perintah untuk sujud yang dimulai dengan niat takbir dan diakhiri dengan salam, murni dari Al-Quranul Karim, dan itu murni dari contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian Al-Quran dengan tegas menerangkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di sini ya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah merupakan satu ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi tentang sholat itu murni dari Al-Quranul Karim. Tidak ada hasil plagiat dari agama lain, nggak ada itu. Nanti kita akan buktikan. Lalu kemudian terkait dengan perintah sholat ini, itu bersumber dari kitab Al-Quran itu sendiri. Bahkan menyebut kata sholat itu bukan hasil terjemahan yang kemudian dicocok-cocokkan biar dianggap seperti hal yang sama gitu. Wa aqimus sholah tarafin nahar wa zulifan. Ya. Ini jelas perintahnya ada. Wa aqimus sholah. Laksanakan, tunaikan, dirikan sholat itu. Ya, nanti kemudian Al-Quran itu mengurai lebih jauh. Aqimis shalah. Itu jelas perintahnya. Aqimis shalah. Dirikan sholat. Apakah Rasulullah kemudian melakukan satu pengajaran ya dari agama lain menyadur dalam Al-Quran? Tidak. Sebentar kita buktikan. Silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
boleh saya screen ya? Saya screen. Dihentikan dulu mungkin. Iya, di pause ya, oke. Silakan. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, ini kita fikih, karena kita yang kita bahas adalah fikih, yaitu sholat. Di sini dijelaskan, babus sholah, bab tentang sholat. Atas pojok pertama, hiya syar'an, secara syarak, secara istilah Islam, sholat itu apa? Yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Yaitu beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang tertentu, yang sudah ditentukan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lugatan. Solat didefinisikan seperti hal tadi karena mencakup solat secara bahasa, yaitu apa? Wahya ad-du'a. Solat secara bahasa itu adalah berdoa. Wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun. Kewajiban solat itu hukumnya fardu ain dan wajibnya sehari semalam 5. Fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumah minad-din bid-darurah. Ini sudah diketahui oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 asas. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Maka fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang menentang hukum salat. Walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah berkumpul 30 detik 5 waktu ini kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra ba'da nubuwah. Salat ini diwajibkan oleh Allah di malam Lailatul Isra setelah kenabian. Bi asyri sinin wa thalathati ashhur lailata sab' wa ishrin. Setelah kenabian kira-kira 10 tahun lebih 10 bulan dan 27 hari. Min Rajabah dari bulan Rajab. waktu habis. Oke, Terima kasih kepada kedua narasumber sudah menyampaikan opening statement-nya ya. Iklan dulu kah Bang Kaisar, silakan yang live kan di Kristenan. Bang Kaisar kayaknya jauh dari perangkat. Jadi acara ini disiarkan secara live ya di lumayan nih banyak channel YouTube Muslim dan juga channel YouTube Kristen ya. Kalau di kekristenan yaitu Family in Christ Official. Di channel Muslim ini sama banyak centang hijau, kita sebutkan satu-satu ya. Mari Berhijrah Official, Ucok Tebas, Tahta, dan Zulkifli M. Abbas, Ahmad M, Ajang Depat, Akidah Channel, Batro, susah bacanya ini, Kuma, Hidayah Channel, dan lain sebagainya ya. Nanti pengamat debat dan wartawan debat juga. Silakan di subscribe dan tinggalkan komentar positif. Oke, kita masuk sesi adu argumen. Timer dibikin 6 menit. Timer 6 menit. Moderator boleh dijelasin adu argumen seperti apa? Ya, silakan seperti biasa saja saling menyangga, diberikan waktu 6 menit kepada masing-masing narasumber. Belum enggak 6 menit aja. Silakan Anda berargumen, memperkuat tadi argumennya, dan silakan memberikan pertanyaan, menyangga dan menjawab. Begitu seterusnya sampai 4 kali ya, 8 kali nih. Masing-masing punya 4 kali. Silakan dari pihak Kristen dulu, silakan mempertajam lagi openingnya, silakan juga dan langsung menanggapi nanti. Silakan dari pihak Kristen. Ya, silakan. Siapa dulu, aku ya? Aku atau kau? Ya. Oke. Suaraku jelas ya? Halo? Iya, jelas, Pak. Jelas. Oh, ya. Pertama tadi yang aku garis bawahi adalah dari diskusi kemarin, aku ambil dari diskusi dengan teman-teman Muslim juga ya, tadi malam. Ada narasi dari debater Muslim bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dia tidak pernah beribadah. Dan dia tidak pernah tahu ibadah itu hari apa dan bagaimana. Nah, artinya saya bertanya-tanya, dia tahu sholat ini dari mana? Gitu. Karena kalau kalian berargumen dia tahu dari Jibril atau dari Allah, itu absurd. Karena itu ranahnya adalah bisa saja itu asumsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian beda. Kami tidak menggunakan istilah sholat, tapi kami
itu hanya dipakai dalam istilah orang-orang Kristen di Aram. Kami hanya menyebutkan sembahyang. Di dalam sembahyang kami tidak pernah mendoakan rasul-rasul kami. Beda dengan kalian ya. Beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman Muslim, ada namanya tahiyat, di mana kalian mencoba untuk meminta agar Nabi Muhammad dan keluarganya diberi rahmat sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, artinya bagaimana status Nabi Muhammad dalam sholat itu? Gitu. Kenapa kalian setiap hari meminta seperti itu? Kalau dia bisa memberikan keselamatan, tentunya kalian tidak perlu. Kalian contohlah kami gitu. Gitu. Jadi ini satu keanehan karena kami lebih dahulu melakukan ini semenjak di zaman Yesus orang-orang Kristen itu sudah melakukan sembahyang, sementara nabi kalian dari usia timer jalankan. Timer kenapa di pause? Ya, dari usia katakanlah usia balik sampai usia 39 tahun, dia tidak pernah sholat artinya. Begitu. Mungkin ini yang jadi keanehan dalam pandangan kami melihat sholat kalian itu yang menurut kami maknanya kurang mendalam. Boleh dilanjutkan Pak Ade. Baik, terima kasih. Tanggapan aku terkait presentasi dari Bang Zuma juga dengan Bang Wafi itu. Satu, aku udah catat poin-poinnya ya. Cuman tanggapanku gini, teman-teman dari Muslim tidak menjelaskan makna sholat itu kecuali tentang perintah. Ya, tentu kami tahu itu kalau memang kalian sholat ada perintahnya. Tapi saya mau di diskusi ini lebih dalam lagi. Bukan cuma hanya perintah, tapi apa makna itu sholat dari tiap jam ke jamnya itu. Kami sangat bisa menjelaskan itu secara detail dan ada dalilnya. Tentu kami nggak menjelaskan lebih di muka tadi ya. Tapi memang sengaja untuk memancing kalian untuk menjelaskan dulu sebagai orang Muslim yang katanya memiliki sholat itu bisa menjelaskan secara detail jam per jam itu seperti apa. Itu nomor satu. Nomor dua, Muhammad tidak pernah beribadah sebelum menerima wahyu. Nomor tiga, tidak hanya sholat, ini juga menjadi perhatiannya. Tidak hanya sholat, bahkan ada unsur yang identik kaitannya dengan zikir. Zikir itu disebutkan dalam Kristen sebanyak 33 kali. Kami menyebutnya itu doa puja Yesus. 33 kali dalam hal ini adalah terkait umur Yesus selama di dunia, yaitu umur 33 tahun. Makna kalian apa 33 itu kami nggak ngerti. Kami melakukannya dengan kombus kini. Mungkin kalian dengan tasbih, doa tasbih, kami juga menyebutnya dengan doa tasbih. Itu mungkin ada berapa biji itu tasbih itu saya nggak tahu tuh. Kami menyebutkan doa puja Yesus itu sebanyak 33 kali. Itu mungkin akan sangat menarik didiskusikan di diskusi hari ini. Mungkin Prah, ada tanggapan lagi Prah? Ya itu tasbih juga ternyata 33 kali kalau kita cek ya. Saya orang awam ya. Ternyata biji tasbih itu 33 kali. Itu dasarnya nggak tahu dari mana. Nah, terus di dalam kekristenan juga itu mengenal namanya pembasuhan. Sebelum berdoa atau sebelum berliturgi, kita wajib membasuh. Itu jelas ada di dalam Keluaran. Dan bahkan itu dilakukan oleh orang Kristen saat ini. Di mana pembasuhan itu punya dasar tatanan, di mana urutan-urutannya tertulis dalam Mazmur 26 ayat 6 sampai 12. Dimulai dari tangan 3 kali, kepala, wajah, berkumur, kuping, kaki, semua termaktub di dalam ayat itu ya. Tapi di Al-Quran ada sebenarnya dalilnya, ada dalilnya. Cuma saya mau menanyakan juga, mengapa kalian harus membasuh 3 kali? Membasuh basuhan 3 kali jika kalian itu tauhid. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus ganjil? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh pakai sabun gitu? Kalau alasan kalian harus 3 kali supaya bersih, kalau menurut saya sih lebih baik pakai sabun atau pakai Lifebuoy gitu. Mandi. Nah, kalau karena kalau kita mandi nggak pakai sabun, apa itu bisa dibilang bersih? Enggak kan? Enggak. Tapi kenapa Nabi kalian selalu menyunahkan bahwa basuhan itu harus 3 kali gitu? Sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, bahwa itu adalah gambaran Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu kami mengucapkan
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian juga menyebutkan Bismillah. Bismillah itu kan artinya dalam nama Allah, Hir-Rahman dan Hir-Rahim. Di mana lagi kalian melakukan zikir yang 33 kali, ditambah lagi basuhan itu yang jumlahnya 3 kali. Terima kasih. Habis waktu. Jadi sebelum ke pihak Muslim ya, kembali kita ingatkan bahwa temanya ini adalah siapa yang meniru sholat, Islam versus Kristen. Tadi agak narasinya Bang Kayapas di awal kan membawa narasi-narasi dari luar yang tidak berkaitan sebenarnya dengan narasumber yang ada di sini. Cuma saya kembalikan kepada narasumber, apakah mau menanggapi jika bahasa-bahasa dari luar, perdebatannya di luar itu dibawa ke sini. Seharusnya tadi sesuai dengan opening statement masing-masing ya. Tapi kan nggak apa-apa, kita langsung aja ke narasumber Muslim. Silakan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaannya. Silakan. Baik. 6 menit. Nah. Oke, saya dulu Dinda. Jadi orang ini harus diarahkan kepada tema yang mereka pilih gitu ya. Sholat itu hanya dilaksanakan oleh Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu adalah hasil karya dari kekecewaan antar Kristen. Itu yang saudara harus tahu. Lahirnya perselisihan antara gereja Alexandria, gereja Roma, dan juga Kaisar Konstantin, itu melahirkan sebuah konsep yang kemudian lahirnya Kristen Ortodoks. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau ketika mereka terpecah, Katolik, Roma, kemudian itu memisahkan diri, lalu Kristen Ortodoks ini juga memisahkan diri, inilah awalnya sholat itu dilakukan. Jadi Anda nggak usah, saudara-saudara nggak usah bawa-bawa sholat, karena Kristen dan juga Katolik itu tidak sholat. Itu yang perlu Anda sadari. Adapun yang Anda bawa, Yohanes itu adalah kitab terjemah yang baru-baru kemarin diterjemahkan. Original teksnya kita ngerti apa. Nah, Ortodoks itu dibentuk kapan? Itu dibentuk memang betul, didirikan pada abad keempat. Kami paham itu. Konsili terjadi, Kalsedon itu terjadi pada abad keempat. Lalu kemudian Ortodoks, disitulah kemudian awalnya mereka memisahkan diri. Nah, yang menarik di sini adalah kitabnya Kristen Ortodoks itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun kisaran 643. Di saat umat Islam sudah lengkap perintah-perintah sholatnya. Al-Quran itu dilengkapi, itu paling terakhir di tahun 632. Kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan, ya, masih ada waktu saya. Diterjemahkan pada tahun 643. Lebih duluan Islam mendirikan sholat daripada Kristen Ortodoks. Itu yang perlu Anda pahami, bantah itu. Kalau Anda mengatakan Ortodoks lebih duluan sholat, apa panduannya sholatnya, apa bacaannya? Dia ambil surah mana bacaan sholat itu? Gak ada itu. Dan saya boleh minta bukti malam ini pada saudara-saudara. Kristen Ortodoks itu berdiri kapan? Lalu kemudian kitabnya diterjemahkan dari bahasa Syria ke Arab itu kapan? Lalu kemudian siapa di antara mereka penggagas daripada sholat itu sendiri? Tunjukkan kepada kita. Sementara Al-Quran diterjemahkan dengan lantunan wahyu dari langit, perintah-perintah sholat sebagaimana yang saya bacakan tadi, itu dari sejak tahun 610 sampai 632. Isra Mi'raj dilakukan, perintah sholat itu diterima oleh Rasulullah, tepatnya di 27 Rajab tahun 621. Jauh. Baru kemudian ada terjemahan ke dalam bahasa Arab dari kitabnya Kristen Ortodoks yang diakibatkan oleh sakit hatian mereka. Ingat, Ortodoks menganggap Yesus itu adalah Bapa, menganggap Yesus itu adalah ilahi satu-satunya. Nggak ada Trinitas di dalam Ortodoks Syria itu. Berbeda dengan Katolik dan juga Kristen. Ya, mereka menganggap Tuhan mereka 3. Jadi nggak mungkin kemudian ajaran Tauhid itu diambil dari Kristen Syria. Ortodoks nggak mungkin. Mereka yang niru Islam. Paham itu. Silakan Nadinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sempat mendengarkan kata-kata yang tidak enak ya. Kalau nanti Malaikat Jibril yang mengajari Nabi Muhammad sholat, ini kurang ilmiah katanya. Takut dibuat-buat atau bagaimana lah. Loh, justru ayat-ayat yang Anda bawa dari tadi itu ambigu semua. Bacaannya gak dijelaskan, gerakannya gak dijelaskan, kemudian tata caranya gak dijelaskan. Itu ambigu semua ayat dari Anda barusan.
Kalau seperti itu, apakah Anda yang di Indonesia sekarang melaksanakan sholat, kenapa Kristen Barat tidak melaksanakan sholat? Lalu pernahkah Yesus melaksanakan sholat sesuai dengan ayat yang ada di dalam Biblos? Dengan lengkap, bacaannya ada, tata caranya ada, waktunya ada. Mana? Apakah Kristen Ortodok baik Barat ataupun Timur ya melakukan sholat dengan cara yang seragam? Tidak kan? Kenapa? Karena ayatnya ambigu. Begitu. Kalau di kita lengkap guys. Saya screen ya. Tidak bisa ini, saya screen ini. Silakan. Oh, ayatnya ambigu semua, itu mau dijadikan dalil gimana? Contoh ini ya. Hadis sahih, perawinya adalah Jabir bin Abdullah. Hadisnya dari hadis sahih Imam An-Nasai. Di bawah itu ada keterangannya. Kita baca. Anna Jibril atan Nabi. Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Yu'allimuhu mawaqitas sholah. Beliau mengajari waktu-waktu sholat untuk Rasulullah. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Jibril maju ke depan. Wa khalfahu. Rasulullah ada di belakang Jibril. Wan nasu khalfa Rasulillah. Dan orang-orang, para sahabat ada di belakang Rasulullah. Fasalla adz-zuhra hina zalati syamsu. Kemudian ketika waktu sudah masuk istiwa, sholat zuhur. Wa atahu hina kana dhullu mithla syakhsihi fasana'a kama sana'a. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah fasalla al-asra. Ketika bayangan sudah mirip dua kali, maka melaksanakan sholat asar. Summa atahu hina wajabati syamsu fataqaddama Jibril wa Rasulullah khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah fasallal maghrib. Ketika sudah mulai petang, malaikat Jibril maju, Rasulullah di belakangnya, para sahabat di belakang Rasulullah melaksanakan sholat maghrib terus sampai subuh. Hadisnya sahih. Nah, yang ngajari siapa waktunya? Jibril. Apakah ada di Al-Qur'an? Ada. Waktu ini ya. habis. Oke. Oke, waktu habis ya. Jadi begitu kepada kedua narasumber, kita kembalikan ke tema ya. Temanya ini mengenai siapa yang menerus sholat. Saya harap terutama saya pribadi bisa mengambil kesimpulan nanti di akhir ya dengan tema ini. Silakan dari pihak Kristen, langsung saja 6 menit berdua. Ya, duluan. Jangan Pra. Itu biasa aku mendahului ya. Ternyata kawan-kawan kita ini belum berani menjelaskan tentang makna sholat itu, hanya masih berkutat pada mau membentur-benturkan ajaran. Barat lah, timur lah, utara lah, selatan lah. Bahkan secara data pun dia tidak mengetahui bahwa Luther pun masih sholat. Luther masih sholat. Sejarah yang dibicarakan tentang si Zuma tadi, ya kami tidak mau membahas, kalian silakan saja cek, kalian kan sudah punya smartphone ya, tinggal membuktikan apakah Anda lebih pintar dari smartphone kalian atau lebih bodoh gitu. Nah, kita akan bahas sesuai dengan moderator, dengan instruksi moderator, kita fokus saja pada sholat ini. Saya kembali menanyakan, maknanya ini apa? Karena saya curiga bahwa iming-iming sebagai sholat itu membawa pahala itu hanya seperti permen, di mana kamu berbuat baik, kamu dapat permen, cuma seperti itu. Karena yang kedua, dasar saya menanyakan ini, ibadah, di dalam surga, saudara-saudara muslim, surga kalian sudah tidak mengenal ibadah, bro. Makanya ini justru tambah aneh. Sholat kalian itu sama seperti main di time zone atau Amazon, di mana kalian main dapat karcisnya nanti ditukar. Atau sama seperti kalian kredit motor, ya, kalian kredit motor, nanti motornya udah lunas, dapat BPKB, sampai di surga, ya udah kalian hura-hura, nggak ada ibadah lagi. Nah ini kan jadi rancu. Kita kan bahasnya sebaiknya mengarah ke situ. Kita uji mana ajaran yang benar-benar dari Tuhan. Kalau Tuhan itu maha besar, tentu saat kalian di surga, kalian tetap beribadah dong, tetap sholat dong, tetap melakukan ibadah-ibadah yang semestinya menuju kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha besar. Jangan malah kalian
ditanyain ini itu, larinya malah ke Kristen menjelaskan ini itu. Yang satu lagi bahasa Arab, menghabiskan waktu aja kayak Neymar. Maksudnya kita fokus lah seperti itu. Oke, silakan Pra, lanjut. Oke, aku mau share screen, boleh moderator? Kebetulan aku udah dapatkan materi. Sebentar. Saya mau nanti teman-teman muslim seperti ini. Sholat jam pertama itu adalah jam 6. Karena itu kan kalau orang-orang Yahudi nyebutnya jam pertama itu dimulai dari jam 6, bukan dari jam 1 pagi, bukan, tapi dari jam 6. Itu namanya, kalau di Indonesia kan dinamai sembahyang singsing fajar. Itu dilakukan untuk mengingat dia, sang sabda itu menjelma menjadi sang terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Di jam ketiga, sholat di jam ketiga itu jam-jam sekitar jam 9 sampai jam 11 pagi. Itu maknanya apa? Turunnya Roh Kudus dan penyalipan Yesus, itu loh. Di pengertiannya tentang mempunyai pengertian penyalipan Yesus dan juga turunnya Sang Roh Kudus. Itu dasarnya Markus 15:25 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12 dan 15. Sholat jam ke-6 namanya seksta. Itu sholat zuhur kalau dikalian sebutnya jam 12. Ini maknanya apa nih? Jam 12 ini yang mempunyai makna sebagai peringatan akan penderitaan Kristus di atas salib. Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Jadi seluruh sholat itu, selota yang kami lakukan itu merujuk pada Sang Kristus itu. Sholat jam ke-9 itu disebutnya seperti bisa kalian lihat itu kira-kira jam 3-4 sore. Maknanya apa? Ini mengingatkan saat Kristus menghembuskan napas terakhirnya di atas salib. Markus 15 ayat 34 sampai 38. Sholat senja. Ini kami dengan bahasa Indonesia nih ya. Ini juga kalau misalnya dalam bahasa Arabnya sholat gurub namanya. Kira-kira jam 6 sore. Itu mengingatkan apa tuh? Sama seperti sholat jam pertama. Sholat ini dilatar belakangi oleh ibadah kurban pagi dan petang yang terdapat dalam kitab Keluaran 29 ayat 38 sampai 41 dan sebagainya. Sholat ini bisa dibaca. Dan terakhir sholat tengah malam. Kristus akan datang seperti pencuri di tengah malam. Matius 24 ayat 42 dan seterusnya. Makanya di sholat ini yang melakukan sholat ini harus tidur dulu, nggak boleh begadang, harus tidur dulu dia harus tidur dulu supaya itulah tanda kita selalu berjaga-jaga atas kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu maknanya. Sekarang kalian, saya mau tahu nih, jadi jangan nanya-nanya lagi nih, kalian jelas nggak jelas, itu saya jelasin tuh semua. Sekarang saya mau pihak muslim menjelaskan satu persatu apa itu makna sholat maghrib, zuhur, duha, isya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pra. Mungkin ada tambahan, Pra? Ya, tadi mengenai sholat duha itu kan di muslim tidak wajib ya. Bagi mereka itu lucunya, itu menambah rezeki. Kalau di kita, itu adalah pencurahan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 15 sampai 17 ya. Itu lucu. Karena apakah itu Roh Kudus digambarkan sebagai rezeki atau gimana gitu. Terus mengenai tadi sholat isya. Suara dekatkan Kang Kaya, pas suara dekatkan. Kecil ya? Iya kecil. Mengenai sholat isya itu rekan-rekan muslim biasanya tidak mengerti artinya apa. Tapi kalau di kekristenan kami tidak menggunakan kalimat kata isya, tapi itu menggambarkan bahwa Kristus itu tertidur di dalam kuburan. Itulah maka tadi si adek bilang bahwa kita harus tidur dulu baru bisa melakukan sholat yang tengah malam itu yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas tadi. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Siap. Kalau suara saya kecil, tolong kasih tahu ya. Siap, Pra. Oke, terima kasih ya dari pihak Kristen. Kesempatan keduanya, mulai kembali ke tema lagi, mulai tajam ini ya. Silakan aja langsung dari muslim menanggapi. Bagaimana? Silakan. Enggak, Bunda. Silakan. Anda mungkin boleh berbangga dengan penyebutan saatul awal, saatul duha dan seterusnya. Tapi ini dari mana sumbernya? Ini kan cuma cocokologi. Ada nggak perintahnya di dalam kitab saudara? Padahal yang diterangkan situ adalah ibadah atau sembahyang sapro yang kemudian dinisbahkan kepada sholat subuh, sholat fajar, ya, yang adanya telat, kemudian dikatakan saatul salis. Ini kan hanya akal-akalan saja. Kemudian salat so'in dikatakan duha,
Ya, ini yang kita ingin jelaskan di sini. Siapa yang meniru siapa, kan gitu. Di Kristen Katolik tidak ada sholat. Yang Anda lakukan kuburan Yesus pada malam hari, apa hubungannya dengan sholat itu? Nggak ada. Satu-satunya solusi kalau kalian ingin sholat, tiru Ortodoks Kristen. Itu rahasianya. Kalau kalian masih Kristen, masih Katolik, bawa-bawa sholat diketawain. Kristen Ortodoks yang saya jelaskan tadi itu, ada lagi yang bawa Martin Luther katanya masih sholat. Ingat, dia itu hidup tahun berapa? Islam itu saya katakan menerima perintah sholat di abad ke-6. Tahun berapa tepatnya? 610 sampai 632. Rasulullah menerima perintah sholat di tahun 621. Pahami dulu itu, supaya saudara-saudara itu ngerti gitu loh. Sementara kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu nanti di tahun 630-an, 643. Ini dulu bantah. Jadi ketika kitab Kristen Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah ada yang menghalangi mereka mengambil kata-kata istilah-istilah Islam? Tidak ada. Bagaimana dengan Kristen Ortodoks Syria? Mereka yang menggunakan bahasa yang serumpun kemudian dengan bahasa Arab. Ada nggak kesusahan mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran? Tidak ada. Maka kalau muncul kemudian kata sholat, sholate, atau apalah yang Anda katakan ini, apakah itu murni bersumber dari Torah? Murni bersumber dari Perjanjian Baru? Nggak ada. Cari sumbernya. Nggak ada akan Anda temukan itu. Jadi yang Anda bawa di sini adalah penampakan Kristen Syria yang niru-niru sholatnya umat Islam. Di awal saya mengurai kepada saudara bahwa Kristen Ortodoks itu tidak muncul dari pengajaran Yesus. Kristen Ortodoks itu muncul di abad keempat. Yesus abad pertama mentauhidkan kepada Allah, mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Sementara Ortodoks, dari mana dia ngambil ajaran itu? Dari Islam. Dari Al-Quran yang mereka baca. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya heran, temanya apa, yang dibahas apa? Tadi saya definisi sholat secara Islam sudah saya sebutkan. Secara bahasa sudah saya sebutkan. Kapan diwajibkannya sudah saya sebutkan. Masalah penetapan waktunya. Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad ketika waktu istiwa. Kalau di Indonesia itu jam 12 lebih sedikit sudah saya jelaskan. Waktu asar sudah saya jelaskan. Maaf teman-teman ya, kalau cuma cocok logi ya, untung rumah saya tiangnya ada 2. Kalau ada 3 nanti diaku sama sampean. Wah ini rumahnya Ustadz Wafi ini Tritunggal ini. Jangan seperti itulah, bawa data. Jangan mirip lalu meniru, mirip lalu meniru. Nah, itu apa itu? Makanya sholatus sahor ya, itu pun kan sama dengan Yahudi. Tefilah sasharit, tefilah pagi ya, atau sholat pagi. Nah, apakah kalian melakukan sholat itu? Kok tumben kalian ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi? Emangnya kalian melakukan tak? Tefilah atau amida, sholat ya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, pada mula-mula kan dalam keyahudian ya, syasarit pagi, kemudian minsya siang, ma'arif maghrib atau sore. Nah, kalau seingat saya, yang pagi itu yang pertama kali yang melakukan Abraham. Kemudian minsya yang pertama kali melakukan Yishak, ma'arif, Yakub. Nah, seharusnya Anda menjelaskan sholat Anda, bukan bawa-bawa data yang lain. Sholat Anda seminggu sekali, sekolah seminggu sekali, itu dari mana? Jelaskan definisinya sholat Anda itu bagaimana. Begitu yang betul. Definisi sholat Anda bagaimana. Bukan mengarah ke Islam terus. Belum dijelaskan definisinya. Sudah mengarah ke Islam terus. Kalau dari kita kawan ya, andaikan Anda meminta tentang waktu-waktu sholat, saya bisa menampilkan. Saya screen dulu, hentikan dulu. Kita tidak usah ngambil di kitab-kitab orang, Quran sudah cukup dengan hadis. Ya kalau Anda kan ngambil kitab orang lain itu, padahal tidak melakukan gitu. Istilah-istilahnya juga dari mana itu? Ini ya, dalam tafsir Jalalain, surah Ar-Rum ayat 17.
Fasubhanalladzi subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdulillahi samawati wal ard wa asyiyya wa hina tudhhirun. Surah Ar-Rum 17-18 ini menerangkan tentang waktu-waktu salat. Ai sabbihullah bimakna sallu, salatlah ai tadkhulu fil masa wa fihi salatani al-maghrib wal isya. Salat ketika sudah petang yaitu maghrib dan isya. Kemudian wahina tusbihun, salat pagi, tadkhuluna fis sobah, dari kata-kata sobah, tusbihun, salat subuh maksudnya. Walahul hamdulillahi samawati wal ard wa asyiyya. Asyiyya maksudnya adalah salat asar. Tudhirun salat duhur. Sudah habis ya? Ya. Oke, habis. Habis waktu, masing-masing sudah 2 kali 6 menit. Jadi untuk sesi adu argumen ini sebelum masuk sesi yang paling panas itu masih punya kesempatan 2 kali lagi. Namun sebelum itu kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu ini lebih 10 ini channel muslim yang menyiarkan secara live, dan di channel kekristenan disiarkan secara live di Family in Christ official channel dan Buah Sulung channelnya Aderion ya. Dan di channel muslim yang nonton di channelnya Gurunda Zulkifli M. Abbas official boleh pindah sebagian ke channelnya Bang Buda Angon Debat Hebat, dan channelnya moderator juga bolehlah dilihat ya, Mari Berhijrah official, Uco Tebas pengamat debat, Akidah channel, Ahmad M, Yans M3 channel, wartawan debat, dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya. Oke, masuk ke kesempatan ketiga kepada pihak Kristen untuk memperkuat argumennya. Jika merasa masih kurang, silakan aja dipertanyakan. Silakan Pra. Lanjut. Apa ya? Ya tadi pertanyaanku belum, mungkin teman-teman kalau aku tanya lagi tersinggung ya. Mungkin aku pertajam aja tentang tahiyat tadi dalam sholat itu, di mana ada kalimat yang meminta rahmat kepada Nabi Muhammad ya. Itu saya minta dijelaskan aja daripada kita berbahas sejarah di sini. Ini topiknya bukan sejarah. Kalau sejarah mungkin kita bisa ajukan topik di lain waktu. Tahiyat ini kira-kira boleh nggak dihilangkan ya? Kata-kata yang Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang dia meminta rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti Nabi Ibrahim. Ini kan aneh. Saya tadi udah bilang ini aneh. Harusnya kita bahas yang ini. Mengapa dalam sholat kalian ada tahiyat? Mengapa dalam sembahyang kami tidak ada kami minta mendoakan para rasul, para siapa ya, teman-teman Rasul, apalagi mendoakan Yesus kan nggak mungkin, karena dia kan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi tolong dijawab tentang tahiyat ini aja, kita fokus kalau boleh ke sini ya. Terus tadi mengenai kalian harus masuk gereja ortodok, nah, ini si Bro Zuma mungkin belum ini ya, mungkin belum tahu kalau si Ade ini dan saya, kami berdua dari gereja timur, kami dari gereja ortodok. Kami dari gereja ortodok Yunani sejati yang memiliki sanad yang masih bisa dicek hingga detik ini. Sanad dari Yohanes, Andreas, dan Rasul Paulus. Kalau mau sanadnya kami akan memberikan. Cuma malam hari ini topiknya bukan itu. Kita fokus di sholat aja dulu. Masa bodoh. Kesampingkan dulu yang lain. Kesampingkan buku-buku yang buatan manusia yang nggak diilhami oleh Roh Kudus itu. Kita pakai Quran aja dengan Injil. Alkitab ya. Itu aja. Lanjutkan, Prof. Oke. Ini aku mau teman-teman muslim itu lebih serius dong. Ini kami itu meluangkan waktu untuk membuat slide ini buat Anda. Saya tadi sudah menjelaskan, kalau kamu nggak yakin, nggak percaya apa terkait iman saya, ya fine, nggak masalah. Tapi ya kalian tunjukin makna sholat maghrib itu apa. Isya itu kenapa jam sekian, zuhur itu kenapa jam sekian, itu baru kita fight. Jangan saya udah gebuk-gebukan, kamu cuma ngomong kamu jelek, kamu itu jelek, kamu bukan petinju, kamu udah bonyok. Itu yang saya nggak mau. Makanya lebih serius lagi dong, Pak. Saya bukannya nggak mau menanggapi tentang ortodoks itu loh. Kamu tuh salah semua. Data yang kamu kasih Bang Zuma itu salah semua. Saya tuh mau ketawa, cuman saya nggak mau
saya mau tetap menjaga kefokusan di diskusi ini tentang sholat. So ini gimana ini? Kenapa mesti ada jam? Sebentar, kamu itu cuma jelasin perintah. Ya, Bang Wifi ini, kamu itu cuma jelasin itu perintah. Betul. Kan tadi saya bilang, iya memang ada perintah. Cuman maknanya apa? Kalau memang itu adalah milik kamu yang kami embat, yang kami curi, tentu kamu kan lebih paham dong tentang apa makna sholat maghrib. Kenapa mesti di jam sekian? Kenapa sholat azhar mesti jam sekian? Kenapa sholat zuhur mesti jam sekian? Kenapa sholat isya mesti jam sekian? Itu dijelaskan. Betul. Jangan cuma menolak jawaban orang. Kalau kayak gini kamu nggak niat diskusi, ini kayak mau bercanda. Kita main gaple aja. Ini mau niat diskusi atau enggak nih? Kalau enggak kita berhentiin aja nih. Iya Pra, mungkin lanjut Pra. Ya lanjutin aja sih. Aku sih cuma mau bilang ya, Vladimir Putin pernah ngomong gini. Aku ambil kutipan Vladimir Putin ya. Ya. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Itu kata Vladimir Putin. Jadi maksud saya gini, jangan kami ini nggak mau jadi bagian dari kalian gitu. Kita harus beda. Jangan saat kami tanya kenapa jamnya sama, kalian malah bahasnya yang lain-lain gitu loh. Yang satu bahas apa, bahas pilar di rumah lah, satu bahas sok-sok buka sejarah padahal baru sambil Google. Kita fokus aja loh ini sholat ini loh. Kasihan moderatornya, kasihan yang nonton. Lanjutlah Pra. Iya, terus jangan sok-sok Yahudi. Kan mau lanjutin Yahudi si Bang Wifi. Yang kalian jangan sok-sokan bahas Yahudi. Terus kamu nyebut lagi kami sholat seminggu sekali. Apaan? Itu sholat harian. 7 kali sholat harian. Memang bedanya apa? Sholat itu bukan menyelamatkan, tidak mendatangkan pahala. Itu cuman menjaga apa namanya? Kebersatuan kita, rahmat kita. Itu loh fungsinya, bukannya mau gara-gara sholat kita dapat pahala. Enggak, itu perbedaan. Dia kira kita seminggu sekali kali ya. Makanya itu 7 kali sehari, Bang Wafi. Nah kamu 5 kali sholat zuhur sama sholat tahajud nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Nah itu kan mesti ditanya lagi nih, saya wajib. Kenapa itu nggak wajib sifatnya? Bisa diindikasikan jangan-jangan baginda Muhammad jam segitu belum bangun, atau jam 12 mereka udah ketiduran, udah nggak sempat kebangun jam tahajud. Itu bisa indikasi kan. Nah itu kenapa itu jadi sifatnya nggak wajib, yang lainnya wajib. Kan mesti ada penjelasan Pak. Yang begitu-gitu saya maunya, jangan ortodoks itu nggak ada, itu baru ada abad keempat. Irenaeus itu abad kedua awal tahun 100 something. Dialah yang menjelaskan makna ortodoks itu dalam rangka melawan heterodoks. Nah sifat gereja itu Pak, ortodoks itu sifat gereja. Bahkan itu bukan nama gereja. Iya. Udah 3 detik lagi, silakan. Oke, terima kasih pihak Kristenan. 6 menit dipakai waktunya, dianggap kita bercanda ini. Silakan narasumber Muslim, kita ingatkan lagi temanya ya, sholat. Siapa yang meniru Islam versus Kristen? Nah ini difokuskan di situ, kita fokus ke tema. Supaya ada poin ini, sampai sekarang saya melihat belum menyentuh ke sana. Silakan dari pihak Muslim. Iya, jadi kalau kita mengikuti arah kalian, maka Anda membahas tentang tahiyat. Katanya Nabi didoakan. Ya, kalau itu narasi yang kalian bangun, masih mending. Nah, kalau kita ikutin itu, maka kita akan lari dari tema. Kita akan membahas tentang Yesus didoakan, ada. Bahkan Yesus berdoa untuk keselamatannya juga ada. Kalau Nabi didoakan wajar, tapi kalau Tuhan didoakan kayak mana tuh? Jadi kita nggak bahas itu. Kita sedang bahas tentang siapa yang meniru sholat. Kalau Anda mengatakan sholat Anda 7 kali, mana sumbernya dalam kitab Anda? Mana perintahnya? Coba tunjukkan ke kita. Kita mau lihat sumber Anda melakukan sholat itu apa? Apa niatnya? Sholatnya kayak mana? Siapa yang berikan contoh? Supaya kita bisa tahu. Oh, mereka 7 kali sehari. Ada dasarnya di dalam kitab mereka. Bukan dari ortodoks yang kemudian mengambil dari tata cara orang Islam yang ada di Arab kala itu. Ketika mereka hidup berdampingan. Berikan bukti ke kita gitu loh. Kalau kami Al-Quran sudah jelas kan. Sudah diurai. Hadisnya pun sudah. Nah kalau Anda mengatakan apa manfaatnya. Kan di dalam sholat itu sudah ada. Sesungguhnya menjalankan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan diterangkan dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis sholata.
tarafin nahari wa sulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'ah. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa sholat itu adalah menghapuskan, menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa. Itu yang dikatakan manfaat daripada sholat. Dijelaskan di dalam ayat Quran. Zalika zikra lizakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat kepada Tuhannya, Allah. Itu manfaat sholat. Tidak seperti kalian, sholat jam sekian. Apa gunanya? Siapa yang mencontohkan? Mana kaidahnya? Kalau kami Rasul Muhammad SAW jelas mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dirikanlah salat wahai umatku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada contoh, ada legitimasi tentang ibadah salat itu dari junjungan kami. Nah sekarang tujuh salat itu siapa yang mencontohkan? Coba tunjukkan kepada kita dalilnya di mana. Kalian ngambil di mana dalil itu? Terus kayak mana tata cara sholat kalian? Kalau kami mulai dari takbir, Allahu Akbar, kemudian doa, dan seterusnya, kemudian Al-Fatihah. Nah sholat kalian itu yang kayak mana? Kalau ada ajaran bakunya di kitab Anda, tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti siapa yang meniru di sini? Adapun yang kemudian dicontohkan oleh Ustadz Wafi tentang Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu karena kami adalah ajaran yang sumbernya sama, maka ada perintah sholat. Nah kalau Anda mengatakan kami sholat, kami wudu tadi, ya kenapa nggak sekalian kalian sunat? Ayo, kenapa nggak sekalian belajar mandi junub? Supaya jelas gitu loh, bahwa kami yang niru. Atau jangan-jangan ini hanya upaya dalam penyembahan saja untuk menyamakan dengan Islam gitu. Kami tidak ingin disamakan dengan kalian. Kami menyembah Tuhan, kalian menyembah ciptaan Tuhan. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sangat lucu sekali ya, temanya apa, yang dibahas apa, temanya itu sholatnya siapa yang niru. Itu temanya, itu pun bukan dari saya, bukan dari Ustadz Zuma tema itu. Seharusnya jenengan itu jelaskan sholat 7 kali sehari itu di mana ayatnya, ajaran bakunya bagaimana, yang dibaca apa saja, kok malah lari ke duhur ini bagaimana nanti, kenapa kok harus duhur? Loh, yang kita pahami itu sholat kita mirip dengan siapa? Saya menyebutkan Nabi Ibrahim, contohnya di dalam tahiyat, kita mendoakan Nabi Ibrahim. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena di kalangan umat-umat terdahulu, contohnya di Kejadian 12, butir ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Ada seperti itu. Kalau cuma Allah memuji Nabi Muhammad SAW, ya biasa. Sedangkan Anda, Tuhannya itu loh butuh dipuji. Tuhan kok butuh dipuji, butuh didoakan. Di Wahyu 7, butir ke-10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Loh, Tuhan kamu didoakan, itu ngawur itu namanya. Kok Tuhan butuh doa? Ya enggak apa-apa sih, ngawur-ngawur sedikit enggak apa-apa. Karena memang Yesus kalau tengah malam kan doa kepada Tuhan, ya Tuhan doa sama Tuhan, kan begitu. Sebenarnya kengawuran itu sudah biasa gitu. Karena temanya ini kita sholat ikut siapa, niru siapa, maka saya bahas sholat kita seperti ini. Dalilnya begini. Diajari siapa? Malaikat Jibril. Apakah Nabi terdahulu juga sholat? Juga ada dalilnya. Nabi terdahulu juga melakukan sholat. Dan sholat ini secara bahasa artinya doa. Begitu. Jadi jangan kira kita nggak punya dalil. Jadi cuma kita ini fokus kepada tema, Mas. Sholat kita niru siapa itu. Sampai jelaskan dulu sholat kalian seperti apa dari A sampai Z. Baru kita nanti kritik. Oh, sholat sampean berarti meniru si A. Sholat kita meniru Nabi si B. Begitu pembahasannya. Kalau masalah sholat duhur nanti akan ada apa, Yesus katanya bangun tidur atau bagaimana. Ya, itu bahas hikmah namanya. Hikmah di balik sholat. Nah, begitu. Mohon kembali sama tema lah. Jangan sholat siapa yang niru seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih Ustadz Wafi. Jadi kita ingatkan lagi ya temanya biar tidak melebar kemana-mana. Nanti kalau bahas hikmah bisa dibahas nanti di tema yang lain. Silakan, ini kesempatan terakhir pihak Kristen untuk memperkuat argumennya atau memberikan pertanyaan atau apapun namanya. Silakan. Terima kasih. Aku lagi ya.
Jadi tahiyat juga tadi kurang detail dijelaskan. Nah, konsep suara saya jelas ya? Halo? Halo? Agak kurang Jelas, keras jelas. sedikit. Jelas, Iya, tapi jelas, kurang, jelas. kurang kencang. Jelas ya? Jadi begini, pada dasarnya tadi saya bilang, konsep sholat dalam Islam itu adalah pahala ya, artinya ada hadiah. Nah, tapi saat nanti di surga, sholat itu nggak ada. Itulah teman-teman, bukannya saya menuduh baginda Rasul. Tapi saya khawatir kalian itu kena prank, itu aja sih. Saya sangat khawatir dengan kalian. Kalau pahala itu kekal sifatnya, kenapa pada saat di surga kalian tidak sholat lagi? Gitu loh. Artinya kan bisa jadi begitu nanti udah akhir zaman, kalian kena prank. Bisa seperti itu. Nah terus pertanyaan si Ustadz Wafi tadi, ini ya, bagus tuh. Apa yang dibaca? Nah itulah fungsi kitab Mazmur. Jadi pada saat orang-orang Yahudi dulu melantunkan, membacakan sholat di dalam sujud-sujudnya dia ya, kita ngomonglah sholat lah, sembahyang itu, dan murid-murid Yesus, termasuk hingga orang-orang Kristen Ortodoks seperti kami, yang kami baca itu apa? Kami bacanya Mazmur, yang kami baca Mazmur, tidak mungkin yang lain, tidak mungkin tulisan manusia yang lain yang tidak tanpa diilhami oleh Roh Kudus. Kami baca Mazmur, sementara Muslim mengakui adanya kitab Zabur, tapi entah apa fungsinya, itu juga bingung kan, gitu. Sekarang aku tanya, aku kasih kronologi, satu penjelasannya. Kira-kira Yesus itu taat nggak per adik orangnya? Sebagai manusia dia taat nggak? Yes, Filipi 26 dia taat. Ya? Sampai mati kayu salib, ya betul. So, pada saat bacaan sholat tadi, apa yang dibaca? Aku bilang Mazmur. Sholat kita sebagai Mazmur, semua Mazmur kan. Betul. Yesus naik ke kayu salib Mazmur. pada pukul berapa? Naik jam 12, pukul naiknya ya. Jam 12. Kira-kira jam 12 itu dia nggak sholat nggak? Bahkan di atas kayu salib itu dia sholat, makanya dia melantunkan Mazmur 22 ayat 1. Itu dasarnya. Nah itu ada maknanya. Kalau kalian apa gitu loh, kosong. Itu yang kami tekankan itu. Bahasnya seperti itu bro. Jangan lari-lari ke sana kemari. Jadi nggak ada intinya. Ya silakan Prade. Iya, ini loh Ustadz Wafi, kamu itu jangan ngelempar batu sembunyi tangan. Yang tadi bahas ortodoks itu abad keempat siapa? Teman kamu. Dan kami nggak mau kepancing itu. Saya nggak menjawab itu toh, karena saya mau stick sama ini. Kamu itu gimana? Kalau ngomongin perintah ya betul. Saya juga nggak menyangkal itu. Kamu ada perintahnya, betul, memang benar ada perintahnya. Nah yang saya tanya itu maknanya apa? Kalau kami kan tadi kan sudah dijelaskan sama perintahkan kepada kamu itu Mazmur 28 ayat 20 itu pada gereja. Itulah gereja mula-mula kami itu dari para rasul ini, manusia-manusia ini, bukan gedung. Gereja itu bukan gedung, manusia-manusia ini. Dari situlah ajaran Yesus dikabarkan. Yohanes 17 ayat 21 dan 20, lihat deh. Itulah doa Yesus. Kenapa Yohanes 17 itu yang kalian fitnah bahwa itu adalah Yesus bersahadat. Itu doa Yesus kepada murid-muridnya. Itu mempersiapkan murid-muridnya itu dalam pengkabaran Injil. Lalu kami dapat itu dari mana? Ajaran mana? Dari ajaran para rasul. Halo. Kok hilang? Suara. Hilang suara. Pause. 2 Tesalonika putus tentang putus. Halo, gimana ini? Pause dulu di robot tolong. Iya. Tes. Tes satu tes. Oke, lanjut. Iya, 2 Tesalonika kan tentang ajaran. Kami itu memiliki ajaran lisan dan juga tulisan. Itu paradosis, tradisi lisan dan tradisi tulisan. Pengoperalian. Dan semua itu diajarkan itu dari para rasul, dari ajaran lisan, Pak. Makanya ada liturgi Yakobus. Kami memegang itu, liturgi Yakobus tahun 60-an. Sampai sekarang bisa dipegang, bisa dilihatin. Ya, Pra, boleh tambahin, Pra, silakan, Pra. Putus-putus ini gue, Pra. Liturgi Yakobus tahun 36 Masehi ditulis oleh saudara Yesus ya, saudara angkat yang namanya Rasul Yakobus. Rasul Yakobus yang menulis surat Yakobus ya. Nah,
di situ di kalimat awal surat Yakobus, itulah kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Roh Kudus, serta Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sepanjang sekarang dan segala abad. Itulah tulisan pertama kali tentang Tritunggal yang masih bisa di-track hingga saat ini, tulisan tertua. Selain Yesaya 6 ayat 3. Nah, itu semua jelas. Semua jelas. Dan dia warisan dari gerejanya Rasul Yakobus itulah gereja yang di Yerusalem itu. Itulah yang dinamakan gereja makam Kristus itu yang dijaga sama orang Muslim. Kalau seandainya ajaran mereka ajaran baru, tentu orang Muslim nggak akan mau jaga itu, gitu loh. Iya. Terus yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah memasuki Yerusalem, itu bertemu dengan Uskup Agung Gereja Ortodoks Yerusalem, itu bernama Sopronius. Dia dipersilakan sholat di gereja itu, tapi beliau menolak. Nanti kalau gue sholat di sini, jemaat-jemaat itu nanti mengikuti, meniru dan sebagainya. Lu bisa cek itu. Khalifah Umar bin Khattab tahun 636. Itu di Yerusalem, Pak, bukan di Arab itu. Udah ada Vladimir Putin mungkin ya, udah ngomong gitu ya. Udah habis waktu habis ya. Jadi ini kesempatan terakhir 6 menit kepada pihak Muslim untuk menyampaikan atau mempertajam argumen atau apapun namanya lah. Ya, silakan. Tolong dari Muslim dipertajam sekalian, silakan. Iya, jadi kalau saudara mengatakan kami akan kena prank nantinya, justru yang nyata kena prank itu kalian lah. Menyembah Yesus itu sejak kapan Yesus mengajarkan itu? Bahkan di dalam kitab kalian itu Yesus mengusir, dan yang diusir bukan kami, yang diusir adalah kalian. Kenapa kalian? Karena kalian bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Kami mana ada. Jadi yang kena prank itu adalah kalian kan menyembah, menganggap dia Tuhan, padahal dia itu mau agar Bani Israel berlaku sesuai dengan kehendak Bapa saja, bukan atas kehendak Bapak Paulus, tapi Bapa yang di surga katanya. Kemudian malam ini kita sudah membuktikan betapa indahnya kalimat-kalimat yang terlontar dari saudara kita yang mengatakan bahwa kami itu sholat karena ada di dalam Daud, dari dalam Mazmur. Berarti yang meniru di sini siapa? Nyata kan? Terjawab kan? Kalian meniru cara sholatnya Daud, cara ibadahnya Daud. Padahal Daud di situ kan bernyanyi, dia bermazmur. Dia memuji dengan sholat itu beda. Sholat itu berdoa, sementara yang dilakukan oleh Mazmur Daud itu adalah memuji. Ya, memuji Tuhan itu beda dengan pada saat kita sholat. Itu yang perlu Anda pahami berdua ya, teman-teman Kristen. Sehingga ketika Anda mengatakan kami sholat karena kami mengikuti Daud. Daud itu kapan hidupnya? Ya kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi kan. Nah, Kristen kapan datangnya? Sholatnya mereka Ortodoks itu yang saya katakan tadi itu abad keempat. Itu pun kalau ada bukti. Yang saya katakan Ortodoks itu berdiri abad keempat. Tapi sholatnya, niru-niru sholatnya itu entah kapan mulainya. Yang pasti kitabnya mereka diterjemahkan di tahun 640-an. Setelah Al-Quran itu ada lebih dulu. Baru kemudian kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan bahwa siapa yang meniru, Anda sudah menjawabnya. Kristen meniru cara sholatnya Daud. Sementara Kristen bukan ajaran yang kemudian dilahirkan murni dari pengajaran Yesus. Ya, tadi di awal saya sudah menerangkan adanya Kristen Ortodoks yang melakukan sholat mirip dengan umat Islam itu. Yang paling dekat adalah Kristen Ortodoks itu kepada umat Islam. Itu saya sudah gambarkan kepada saudara. Karena adanya pertentangan pada abad keempat sehingga ada perpecahan. Lahirlah Kristen Ortodoks, diterjemahkanlah kitab yang ke dalam bahasa Arab. Muncullah kemudian di Indonesia ini kita lihat ada Kristen berhijab, kemudian pakai songkok, kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan sholat. Tapi bacaannya entah ada apa dibaca di dalamnya, kita nggak tahu. Jadi jelas malam ini kita membuktikan Kristen yang meniru cara ibadahnya Daud, Kristen yang meniru cara sholatnya umat Islam. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa ditunjukkan, Mas, ya. Literatur tentang Yakobus
ya tadi yang di bawah itu ya, di mana literatur itu coba jelaskan kepada kita ya, tes selotah ya atau sholat dalam bahasa Arab itu seperti apa di Yakobus itu, dan bacaannya apa saja, dan berapa rokaatnya, begitu. Lalu di dalam Biblos, di mana Yesus sholat 7 kali sehari, coba ayatnya. Yesus mencontohkan sholat 7 kali sehari. Mana dan prakteknya seperti apa? Ayatnya ditampilkan. Karena dari awal jenengan tidak jawab. Kalau kita mau membahas makna dari sholat duhur, makna dari sholat asar, itu nanti hikmah namanya. Ini kan temanya itu sholat siapa yang meniru. Ya, jadi kita fokus sholat kita ini dapat dari mana? Begitu. Nah, coba di dalam Biblos, mana ayat bahwa Yesus 7 kali sehari sholat? Prakteknya seperti apa yang Yesus lakukan? Lalu di Yakobus, literaturnya bagaimana? Bacaannya apa saja, rokatnya berapa kali? Begitu ya. Kalau di kita jelas, karena kita mengikuti tauhid, ya mengesahkan Allah sejak Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Ibrahim, ayat ke-37, di sana Allah berfirman, Rabbana, doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah, agar mereka melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim juga sholat. Kemudian juga di dalam surah Al-Hajj ayat ke-26 ya, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a, mengesahkan Allah. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal qa'imin war ruka'is sujud, salat, ruku, sujud. Surah Ibrahim ayat ke-30, ayat ke-40 juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan saya orang-orang yang salat. Wa min dzurriyyati, dan keluarga saya juga. Begitu. Nabi Ismail salat, ya salat lah. Contohnya di dalam surah Maryam 54-55 ayatnya. Wadhkur fil kitabi Ismail, Muhammad ceritakanlah tentang Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail, beliau adalah seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dan dia memerintahkan keluarganya salat. Nabi-nabi terdahulu salat gitu loh. Nah, salat kita meniru siapa gitu temanya. Coba dijawab pertanyaan saya. Sekian. Oke, terima kasih. Sudah habis sesi adu argumen ya. Masing-masing sudah menghabiskan waktu 4x6 berbicara. Kita akan masuk sesi yang panas ini, sesi TikTok, di mana ini saling membantah langsung. Namun sebelum itu kita iklan dulu ya. Bahwa acara ini disiarkan secara live di banyak channel YouTube, yaitu dari Kekristenan Family in Christ Official dan Buah Sulung channelnya Aderion. Silakan teman-teman yang ini di subscribe. Dan dari channel Muslim ini banyak sekali, ada Cak Tahta channel, Zulkifli M. Abbas, Ahmad M, Ajang Debat, Hidayah channel, Uco Tebas M3, Mari Berhijrah Official, Pengamat Debat, Ripa Mau TV, Wartawan Debat, Yans M3 channel, dan OC channel. Dan juga Debat Hebat channelnya Pak Budangon. Jadi yang nonton di channelnya Gurunda, Zulkifli M. Abbas, silakan sebagian pindah ke Debat Hebat dan Mari Berhijrah Official. Oke, ini 20 menit ya, kita atur timernya. Ini TikTok. Kita berikan kesempatan pertama dulu dari sesi ini adalah Muslim bertanya terus-menerus ke pihak Kristen. Nanti sebentar. Mereka bertanya 20 menit. Habis itu kami bertanya 20 menit gitu ya. Nanti sesi berikutnya baru Kristen yang membalas. Ini 20 menit. Oke. Ya, 20 menit sama waktunya. Tenang saja. Jadi ini sesi Muslim duluan yang ajukan pertanyaan. Silakan dari pihak Muslim. Menyangkut tema ya, kita ingatkan lagi temanya. Siapa yang meniru sholat? Sholat siapa yang masing-masing ini meniru? Silakan. Monggo, Ustaz Zuma. Ya, silakan. Di dalam kitab Anda diterangkan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau tadi benar yang kalian contohkan itu adalah Yesus atau siapapun itu,
tunjukkan dalil sebagai bukti bahwa sholat 7 kali dalam sehari semalam itu Anda mengikuti Yesus. Kalau tidak ada bukti itu, maka yang Anda ikuti siapa? Silakan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab itu tentang terkait itu. Aku boleh tanggapin. Boleh share screen maksudku? Share screen. Pause dulu. Jadi gini Bang ya. Jadi nih, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini nih, ini batasannya ya. Dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu fokusnya kitab Injil. Jadi murid-murid Yesus itu menuliskan sang firman itu fokusnya di sini. Tapi tentang Matius 28 ayat 20 yang seperti disampaikan saudara saya tadi di Matius 28 ayat 20, sebentar. Namanya gereja. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang kita lakukan sholat ini daripada ajaran para murid-murid ini, murid-muridnya ini, Pak. Itulah namanya gereja. Dan kaitannya sama 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang tadi ditampilkan juga sama saudara saya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 ayat 15. Ajaran-ajaran yang berkembang saat itu ini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi-tradisi ini. Ini bukan lidah Scalia disebutnya, tapi paradosis. Tradisi-tradisi yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, paradosis itu pengoperalihan. Jadi bersanad. Lanjut. Itulah yang kami ikutin, Pak, dari paradosis ini. Memang di kitab Injil nggak dituliskan, oh jam segini Yesus sholat begini-gini, harus kayak gini ke perintah, nggak kayak begitu. Kami kitab Injil tuh nggak menuliskan hal yang seperti itu. Itu saya. Berarti bukan Yesus yang diikutin. Yesus dong. Tentu ajaran Yesus. Mana dalilnya? Mana? Yesus sholat 7 kali sehari itu mana tadi? Katanya terlihat. Oke, sebentar. Aku jawab dulu ya tentang Yesus. Tentang Yesus sholat 7 kali. Tadi kan aku udah jelaskan, makanya tadi PowerPoint yang saya buat itu dicek, bro. Jadi gini, tadi aku Coba bilang, tampilkan aja ayatnya, tampilkan aja biar iya, kita baca ayatnya kita sebentar dulu, gitu. Aku nggak biasa didesak-desak begitu. Jadi begini, tadi aku bilang Daniel itu sembahyang sehari berapa kali? Tiga kali. 3. Kalau gitu orang Yahudi pada saat itu sembahyang sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Artinya Yesus sembahyang sehari berapa kali? 3 kali. Itulah makanya saya bilang pada saat di kayu salib dia mengatakan, dia mengucapkan mazmur. Nah sekarang logikanya kalau dia mati jam 3 berarti dia mesti sembahyang dulu dong baru mati. Iya enggak? Artinya kalau dia begitu, artinya Pak. Dia enggak. Makanya di dalam kami ada 7 itu. Pertama jam 9 itu Roh Kudus turun. Orang Yahudi kenal Roh Kudus? Tidak. Jam 3 sholat asar. Apakah orang Yahudi mengenal kematian Yesus? Tidak. Terus sholat Isya, Yesus tertidur di dalam kubur. Apakah orang Yahudi mengerti? Tidak. Yesus akan apa datang hubungannya dengan sholat 7 kali? Biarkan dijelaskan dulu. Bang, dijelaskan dulu. Udah kalau nggak kamu aja yang jelasin, Zuma. Tidak, kamu jelaskan. Kita kan minta data. Sholat, Anda mencontohkan Daniel. Oke, Daniel sholat 3 waktu. Yesus juga melakukan itu. Nah, 7 kali sholat itu kayak mana? Sementara Yesus dalam ibadahnya itu sujud. Apa di gereja bisa sujud? Perasaan di gereja itu ada bangku. Sujud jidat lo ketepuk sama meja bangku yang ada di depanmu. Di gereja saya nggak ada kursi ya. Ini berarti pemahaman pribadi itu berarti. Mana ternyata ada ayat. Ini kamu ini jangan diskreditkan data orang. Mana ayatnya? Tapi biasain. Ayatnya Yesus gitu loh, sholat 3 kali itu mana? Justru yang kamu tunjukkan tadi itu Daniel. Iya kan? Bisa dijelaskan. Bang, tolong dibacakan Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Si Zuma ini hafal, cuma suka kali muter-muter. Nggak bisa buka ya, boleh dimatiin kan? Layaknya kami ditanya sholat perintahnya mana ada sekali baca Biblos. Mana datanya? Yesus 7 kali sholat dalam sehari. Oh ya. 26 ayat 39. Kata sholat aja nggak ada.
Kata sholat aja. Sebentar dulu Pak, sebentar. Aku nggak lihat PowerPoint berarti. Calm down. Matius berapa? Itu ngambilnya dari bahasa Iya, Matius berapa? 26 ayat 39. Stop. 26 ayat Matius 39. 26. Aduh kok gini? Ini Pak, bentar Pak. Sorry agak lama nih. Aduh. Ada yang bisa bantu ya? Matius 26 ayat 39. Mas Leon, saya bukakan aja ya biar cepat ya. Boleh Ustadz. Saya izin share screen moderator. Kayaknya sinyalnya Mas Dicabut Leon dulu, agak ini. Matius berapa, Mas? 26 ayat 39. Matius 26 butir ke Ayat 39. 39. Oke, Yesus ini ya. Sujud, ya betul. Ya betul, udah ya. Apa yang mau ditanyakan? Maka Bahwa dia tidak mencontohkan. Iya, maksudnya ibadahnya itu. Ini dia sujud berapa kali, rakaatnya berapa, apa bacaannya gitu loh. Ya itu, ini makanya saya jelaskan. Saya jelaskan ya. sanadnya lagi Mas ya, baca sanadnya ya, bahwa memang benar-benar dari Yesus itu ya. Ini kepada Bapak. Lihat itu kepada Bapak ya, bukan kepada Enggak, Allah, sumber Matius 26:39 ini maksudnya bahwa ini kan Gimana, cerita Matius. Maka Yesus maju sedikit. Ini kan cerita dari Matius gitu. Wah, kalau gitu main gaple aja Om. Gak usah debat. Sanad. Dari mana Anda bisa tahu bahwa Yesus betul-betul melakukan itu? Sekarang begini ya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Sholat ini katakanlah kalian tidak terima. Kalian tidak terima bahwa sholat kalian meniru Kristen. Nah, kembali. Tapi Kristen meniru Kristen. Anda mencoba menunjukkan Matius 26 ini. Apa yang Anda pertunjukkan di sana? Permasalahannya. Apa ayat ini, Mas? Semua yang ada di dalam Alkitab itu kalian copy, termasuk nabi-nabinya. Gitu nggak kurang lebih? Maksudnya Alkitab itu kitabnya Yahudi gitu? Kitab kami. Kamu Yahudi? Kitab kami. Aduh. Coba aku tanya, orang Yahudi pakai kitab apa, bro? Gak enak saya nih. Gua tanya, coba dijawab, jangan gak enak. Kita kejar-kejaran. Justru yang anda harus tanya kepada diri Anda itu. Orang Yahudi pakai apakah orang Yahudi menggunakan perjanjian lama? Kan itu. Halo, orang Yahudi pakai kitab apa, bro? Apakah Yahudi menggunakan perjanjian lama? Nggak apa-apa, coba orang Yahudi pakai kitab apa? Ya saya tanya sama Om dulu, perjanjian lama kan yang mereka pakai? Pakai, bro. Pakai kitab apa mereka? Yakin? Pakai kitab apa? Allahu Akbar. Ayo kejar, lari. Kamu lari. Aku ngejar dari belakang. Orang Yahudi pakai kitab apa? Mereka menggunakan masih pakai kitabnya yang mereka katakan sebagai kitab Torah kan? Barusan. Kamu bilang sekarang apakah kemudian kamu menggunakan Torah? Yang kau gunakan itu bahasa Septuaginta yang terjemahkan ke dalam seluruh bahasa. Apakah orang Yahudi mengakui kitab kalian? No, tidak. Bagus. Nah sekarang kalian mengaku bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab kalian. Apa nggak punya malu gitu? Kitabnya agama lain diklaim sebagai kitabnya. Sebentar, jangan lari dari tema. Sebentar dulu, jangan lari dari tema. Kita kembalikan. Gimana ini? Kristen itu lahir kapan? Septuaginta itu ditulis pada tahun berapa? 3 sebelum Masehi. Oke, Masoretic text. Moderator intervensi dulu. Maaf, saya mute dulu. Kita usahakan tetap kembali ke tema ya. Temanya adalah sholat siapa yang meniru, Islam atau Kristen. Kepada kedua pihak narasumber, saya sarankan ini, mohon maaf ya, baik Islam maupun Kristen. Ketika ditanya soal dalil dan tidak ada, bilang aja tidak ada biar kita tidak lama muter-muter di situ. Sampaikan bahwa tidak ada dalilnya, tapi begini pemahamannya. Begitu aja. Karena akan repot nanti kalau dicari-cari begitu, kalau tidak ada kan. Dari ini kedua pihak narasumber ya, maupun terutama saya kalau Islam saya rasa begitu menjawabnya. Kalau memang tidak ada pasti dijawab tidak ada, tapi begini penjelasannya. Begitu aja, daripada dipaksakan ternyata nggak ada juga kan, jadi buang-buang waktu kita. Silakan dibuka kembali semua. Ya, silakan tunjukkan ke kita. Waktu berjalan terus. Anda nggak menunjukkan perintah 7 kali sholat itu sehari mana? Silakan. Kan sudah aku tunjukkan. Sekarang mana dalilnya? Sekarang begini. Aku menunjukkan Matius, Yesus sujud, kamu nanya mana sanadnya itu? Sujud. Berapa kali Yesus sujud dalam sehari? Coba aku tanya, Matius itu kenal nggak sama Yesus? Tunggu. Berapa kali Yesus sujud dalam sehari sama Yesus? Kan Anda mengatakan 7 kali kalian tuh. Berapa kali Yesus sujud? Bro, aku boleh nanya ke temanku nggak? Silakan aja.
Matius itu murid Yesus bukan, Bro? Muridnya dong. Ya, muridnya, tapi yang menuliskan kitabnya Bentar, bukan. Pak. Ya, Bentar, Pak. dia mati di mana? Dia mendirikan gereja di mana? Udah nggak usah bahas Di itu. Ethiopia. Sekarang bahas tentang Di sholat. Ethiopia. Ya, kembali ke tema dulu. Gereja Sholat Ethiopia yang namanya kalian apa? bahas sholat. Gereja Hari Ethiopia kalian namanya melakukan sholat itu niru siapa? Yesus Ya. tidak pernah tuh Sebentar, gereja melakukan 7 Ethiopia kali namanya sehari. apa? Gak ada dalilnya guys. Mas Sigit. Sebentar, gereja Ethiopia namanya apa? Mas Sigit. Bukan gereja. Ya gereja Ethiopia. Ini bukan kita mau Biar tahu dulu temennya, biar tahu. Sebentar. Gak usah kayak gitu, wifi aja. Biasa aja, biasa. Sebentar, maaf. Kita bukan mau dengar Aderion dengan Bang Kayapas di sini berdialog. Ya, ini antara dua Islam dan Kristen ini. Itu aja. Tolong kembalikan ke tema lagi. Sebentar ya, mohon maaf. Saya mute all tadi. Silakan. Biar tidak buang-buang waktu. Waktu ini jalan terus. Silakan dibuka kembali mic-nya. Tunjukkan ayat Yesus sholat 7 kali sehari. Simple toh. Ya, tadi Gini. aku bilang 7 apa 3? 3. Dia ini. buat Daniel. Dek remeng. Lanjutlah, Pra. Coba tunjukkan Tapi di mana 7 di kali Daniel ini gini, Bang. diterangkan. Gini. Yang kita lakukan 7 kali itu pusatnya itu kepada Yesus. Tapi Yesus itu dia sholat 3 kali itu memang merujuknya ke kitab Daniel. Nah, Gitu loh. sebutkan Tapi gini. dalilnya. Apanya? Ayatnya sebutkan, Mas. Itu ajaran para rasul itu yang 7 waktu itu ajaran dari para rasul yang mengajarkan tentang perintah-perintah yang dilakukan. Ini minta apa sih? Minta 3 Gini, kalinya. sholat 7 Ini kan waktu. udah di share screen. Dia minta 7 waktunya, Pra. Dia berarti nggak nyimak. Sebentar. Dia nggak nyimak, bukan itu. Pause waktunya, pause dulu. Saya sederhanakan begini, karena tadi kan pihak Pak Kayapas dengan Brother Aderion mengklaim sholat 7 kali sehari. Yang diminta dari Muslim itu di mana dalilnya Anda diperintahkan sholat 7 kali sehari? Itu dulu Jadi aja. begitu. Itu tadi kisah para rasul 2 ayat 42 itu udah jelas. Coba disampaikan mana bunyi dalilnya. Silakan. Dibuka kisah para rasulnya, dibuka. Iya, silakan buka, gue nanti kepental lagi gue. Ya, dibantu. Kalau dia ini. Kepental gue. Enggak, kasih aku buka PowerPoint-ku lagi tadi. Gimana? Kisah para rasul berapa? 2 ayat 42. Kisah para rasul 2 ayat 42. 42. Oke. Ini ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini maksudnya waktu sholat sambil makan roti gitu tak? Sebentar, jangan di framing dulu. Logikanya kalau belum nyampe jangan di framing. Oke. Boleh share screen nggak? Oh iya, saya turunkan dulu scan saya. Betul. Nggak boleh kayak gitu ya, Pak Wafi ya. Iya. Enggak, masalahnya kan kita minta data ayat tentang sholat. Ternyata yang kau tunjukkan berkumpul makan roti. Berarti sholat itu makan roti Jelasin kan dulu. gitu. Sabar. Kalau nggak ada ayatnya, bilang aja nggak ada. Daripada kamu tunjukkan orang makan roti ini. Bukan masalah ayatnya nggak ada. Kamu yang susah menangkap itu, bro. Nih, Ini mana dalilnya? Ini kan dijelaskan. Ini lihat ya. Lihat Monggo, Mas. Di dalam ini saya tulis memecahkan roti dan berdoa. Kalian lihatlah, dalam bahasa Inggrisnya ditulis pray atau prayers atau praise. Jadi ini adalah doa-doa. Nah, penjelasan saya di awal kan, orang Yahudi pada zaman itu tentunya berbahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani yang seperti apa? Bahasa Ibrani yang disebutkan dalam zaman Yesus itulah bahasa Aram. Makanya di sini saya tuliskan dalam bahasa Aramnya ini wow besluta deu karistia. Itulah makanya ada kata ekaristi, dan doa-doa itulah sembahyang-sembahyang. Inilah dasar di mana kata sholat dalam bahasa Arab. Ini saya tidak mencocok logikan ya, tapi inilah kata yang meruntut menjadi bahasa sholat. Sluta itu adalah selota. Ya, Itulah. tahu. Itu yang aku menjelaskan bahwa itu, bro. Nah, kemudian selota ini dari mana bisa dilihat? Di Mazmur, kalian akan menemukan banyak kata-kata sela. Sela itu tentu saat dibacakan harus membungkuk atau ruku. Kalian akan baca ada satu ayat titik,
di setelah titik dia tulis sela. Nah itu sela dan selota itu sama. Begitu penjelasannya. Oke, Terus. begitu penjelasannya. Silakan, begitu penjelasannya. Berarti sudah, silakan langsung. Apalagi Terus penjelasan mana dalil dibantah Yesus? cepat. Ya, Bantah mana deh. dalil Yesus memerintahkan para rasul dan kalian untuk sholat 7 kali satu hari. 7 kali satu hari. Mana Oke. perintah Yesus kepada para rasul sholat sehari 7 kali gitu. Kan Oke. kejenengan katanya ikut para rasul. Mana Oke. perintahnya? Ntar. Ini pertanyaan sebentar. Kita buka. Saya pakai surat Lukas ya. Ya, Lukas. di share screen Mas ya, biar sama-sama baca gitu. Enggak apa-apa kalau Bentar. Aku nggak bisa share screen ini. Aku nggak bisa. Ini dari laptop soalnya. Enggak apa-apa, disebut aja karena bisa aja Lukas, orang baca. Lukas 22 ayat 19. Bunyinya 22:19. langsung dibaca aja bunyinya Bang Ya, Kapas. jadi begini, di dalam gereja, semua gereja mengimani bahwa tubuh Yesus itu adalah roti dan anggur. Ya, roti dan anggur. Anggurnya bukan anggur jus ya, tapi oinos atau wine, anggur yang beralkohol. Inilah Yesus ngomong gini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, ini dia berbicara tentang tubuhnya. Jadi, segala macam tentang Kristus atau kristologi itu selalu berdasarkan pada Kristus. Makanya yang kami peringati, tadi orang Yahudi hanya mengingat 3 kali sembahyang. Pertama Devening Sakarit, terus yang jam 12, terus yang maghrib. Nah, orang Kristen menambahkan 4. Karena apa? Pertama, Roh Kudus dicurahkan jam 9. Itu yang seperti sholat duha. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib. Yang jam 3. Yang sholat Isya, itu Yesus tertidur di kuburan. Tertidur dalam kubur. Sang Firman tertidur. Dan yang keempat adalah Yesus akan datang seperti pencuri. Nah, ini kata-kata Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap di Lukas barusan nggak ada kata-kata selotahnya loh, nggak ada kata-kata sholatnya loh. Kok bisa diarahkan ke sholat itu loh? ini lihat nggak, perbuatlah ini menjadi, coba dilanjutin kata-kataku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Mana kata perintah selotahnya atau sholatnya atau indikasi lah sholatnya mana? Nah, iya, peringatan akan aku. Aku ini apa? Ini peringatan akan kemanusiaan Yesus. Makanya ini dia ngomong, inilah tubuhku. Peringatan di sini, ini menggunakan bahasa Yunani anamnesa. Ini bukan peringatan upacara. Peringatan di sini mengingat dan menghadirkan. Itulah makanya semua peristiwa saat Yesus mati, ini kan dia ngomong sebelum dia mati. H-1 nih dia ngomong nih. Itulah Pemahaman makanya jenengan itu diperingati dari mana sebagai, sih? Rujukannya sih? kami punya tradisi suci, bro. Karena aku tanya sama jenengan ya, duluan mana ada gereja atau Alkitab? Jawab sembarangan aja boleh. Saya tidak mau jawab, pertanyaan saya ya cuma udah. tadi peringatan kan aku itu dimaknai sholat seperti itu, pemahamannya dapat dari mana gitu loh. Ya itulah ajaran Rasul yang tadi kisah para Rasul 2 ayat 42 itu. Aduh, berarti masih ditafsiri seperti itu ya berarti ya. Tak kira Ya itulah jenengan akan kristologi. mengeluarkan ayat begini bahwa Yesus memerintahkan para rasul sholatnya begini, bro. Ya, Bacaannya itu. begini ya, Bener. bro. Gitu. Ternyata kalimatnya masih ambigu berarti ya. Karena iman kami iman yang jelas, ada maknanya. Itulah yang kami pertanyakan, makna dari keimananmu apa? Itu loh, bro. Kamu tadi menyalahkan keimanan kami. Kami bisa menjelaskan seperti itu. Tapi apakah kamu bisa menjelaskan seperti kami? Itulah pertanyaan kami di awal tadi. Nah, selotah itu kan bahasa Itu nanti Yunani. kita pertama. Aduh, saya lupa sama bahasa dengan Yunani. peringatan? Selota bahasa Yunani. Aduh. Oh, Aramaik. Iya, Aramaik. Kembalikan ke tema. Nggak usah dipaksakan juga. Jadi gini. Memang gini loh. Dalilnya daripada mutar-mutar. Iman kekristenan itu memang bukan ajaran kitab. Duluan ada gereja dibanding kitab. Justru kitab itu ada karena gereja. Ya. Ajaran-ajaran yang berkembang pada orang-orang Kristen itu dari para rasul ini, Pak.
yang tentang segala hal yang ada yang Yesus ajarkan itu tidak semuanya tertulis seperti yang tadi saya bilang di Yohanes 20:30. Tidak semua tanda-tanda yang dilakukan Yesus itu dicatat dalam kitab ini. Nah, ajaran tentang Yesus itu yang tentang mengajarkan tentang sholat itu diajarkan sama para rasul. Itulah kami namanya punya tradisi suci. Namanya paradosis. Jadi sholatnya itu makan anggur, minum anggur dengan minum roti. Bukan. Kesimpulannya itu memahami itu karena aja dalilnya nggak ada kan. Lu kok Dalil gitu kita sih nggak Bang? temukan Tradisi itu. kami paradosis itu aja bingung. Gimana diskusinya elit? Gini Mas Aderion, karena saya kan cuma minta ayat kapan Yesus memerintahkan kepada para rasul sholat kan. Baik, ini kan saya sudah menjelaskan harapanmu itu. Harapanmu itu benar. Lukas itu apa kaitannya gitu loh? Harapanmu itu tidak terpenuhi di dalam kitab kami. Itu kan harapanmu. Harus semuanya tertulis. Tapi kami berpegang, bukan gitu, bukan. Kami itu berpegang kepada ajaran-ajaran seperti yang tadi disebut di 2 Tesalonika 2 ayat 15, ajaran-ajaran yang kamu terima, paradosis yang kamu terima baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, secara lisan itu namanya tradisi gereja. Gereja itu yang justru dibentuk pertama kali oleh Yesus, bukan kitab. Yesus itu tidak pernah disuruh menyebarin kitab, Pak. Bukan. Itu bukan Yesus, bukan Isa. Yesus itu bukan Isa. Intinya di Alkitab Biblos tidak ada, tapi di tradisi lisan ada. Kitab Biblos sih Injil. Kamu jangan ngomong Biblos banyak, Pak. Biblos itu Taurat juga Biblos. Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Suka kalian aja lah. Kalian ini kami menjelaskan. Sebentar, abang-abangku, sebentar. Ini kami mau menjelaskan dari perspektif kekristenan yang memang lebih tua jauh dari kalian. Jauh. Ini kami ini abang-abangmu. Enggak. Iya, kamu harus mendengar itu. Kami itu abang-abang kamu. Ikut Yesus ya. Kamu kan sedang bertanya. Kamu kan seorang umi yang tidak mengerti tentang pengetahuannya tentang kita semuanya kan nol. Nah, kami ajarin. Kalau di situ enggak umi, mana dalilnya 7 kali. Iya, saya jelaskan seperti ini cara melihat kitab kami. Itu bukan umi tapi umi. Oke, habis Here we go. Pertama ya. Sabar dulu. Jadi mohon maaf ya kalau memang tidak ada. Ya kita dah. Bagaimana lagi, silakan kita masuk ke sesi 20 menit kedua. Enggak, bukan framing, karena saya sekali lagi ingatkan kalau memang tidak ada dalilnya, cukup dijawab enggak ada, cuma pemahaman kami begini sederhana daripada nanti dikejar terus buang waktu akhirnya 20 menit satu pertanyaan tidak terjawab kan. Ini fakta. Jadi silakan nanti ini pihak Kristen juga boleh pertanyaan. Silakan. 20 menit berjalan. Dari awal bilang Mas Rion di Alkitab gak ada, tapi di tradisi lisan ada. Kan enak kan, gak usah maksakan ayat-ayatnya biar selesai. Tadi kan saya sudah bilang itu sudah dimasukkan dalam presentasinya saya pas bahkan Pak. Makanya kalau orang presentasi dilihat gitu loh. Kalau saya dosennya ditolak itu. Sabar. Kalau kamu muridnya saya tolak. Sabar, kita mute all dulu, sabar. Ini masuk sesi berikutnya, itu kesempatan pihak Kristen yang bertanya ke Islam. Silakan, 20 menit dimulai ketika pihak Kristen mulai bicara. Silakan. Ya, silakan. Aku aja. Apa? Apa makna sholat itu satu-satu, coba jelaskan. 5 waktu itu sholat, kenapa mesti sholat zuhur dan lain-lainnya itu, coba jelaskan. Monggo Ustaz Zuma duluan. Iya, kalau kami kalau kami sholat itu sekaligus diterangkan oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang menghapus kesalahan, menghapus dosa-dosa. Itu yang bisa saya jelaskan. Innal hasanati yushibnas sayyi'ah. Jadi nggak ada maknanya. Nah, silakan Adinda Wafi tambahkan. Enggak, bukan silakan. Kenapa? Kenapa mesti ada sholat jam Isya? Coba. Kenapa ada sholat Isya? Dia juga bingung, makanya dia kasih ke temannya. Ini kan sudah ada perintahnya. Bukan, saya tanya bukan perintah. Saya nggak nanya. Bang Zuma, saya tuh dalam rangka menuduh kalian sholat tanpa perintah, bukan. Tapi saya mau bertanya, makna dari sholat itu tiap masing-masing jam itu apa? Bukan atas orang-orang beriman gitu loh. Perhatikan Bang Zuma. Gimana? Sholat diperintahkan pada saat maghrib, di saat orang lagi lelah, perintah itu datang. Pada saat isya, orang
Hikmahnya Maknanya apa? Orang lagi melakukan Maknanya apa lagi lelah disuruh sholat? Sabar dulu, sabar, biar diselesaikan. Sebentar. Oh, tadi kita kayak gitu, kita nggak digituin. Nggak apa-apa. Iya, ini kan Sorry, dengar. ya Nggak coba. apa-apa. Oh ya udah. Ini mau dijawab apa tidak ini? Udah, nggak apa-apa ya, lanjut Bang Juma. Nggak lanjut lah, nggak Ya, apa-apa. itu tadi yang saya katakan kepada saudara bahwa kami umat Islam melakukan sholat itu, hikmah dari didirikannya sholat adalah untuk bagaimana umat Islam itu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya menjauhkan diri kami kepada Allah. Itu yang bisa saya jelaskan kepada saudara. Kenapa ada sholat isya gitu loh? Kenapa ada sholat isya gitu loh? Dan lain-lain itu kenapa? Perintah yang sudah ditentukan waktunya. Gitu. Perintah itu nggak ada makna. Perintah itu nggak ada makna. Bingung Temanya deh. apa ini? Loh, temanya ini sholat. Kenapa kalian sholat disuruh jam segini? Ini tema. Bukan kita tidak menjelaskan kepada saudara. Tapi Nah, cuman Nah, terus ya, Isya kami itu artinya katakan apa bahwa sih? inna sholat itu nggak usah tanya isya itu artinya apa. Saya nggak tahu. sholat itu Tapi makna sholat isya itu mencegah apa? perbuatan keji dan mungkar. Jadi hikmah sholat Kenapa maghrib untuk disuruh mencegah jam perbuatan 9 sampai- kekejian dan kemungkaran dari sholat maghrib ke sholat isya, iya makna dari sholat isya ke sholat subuh gitu loh. Begitu seterusnya. Kenapa ada sholat misalnya sholat subuh gitu? Ada perintahnya. Sholat zuhur, sholat Ada zuhur perintahnya. itu maknanya apa? Sholat zuhur, coba dari jam 12. Nah, terus apa yang Anda inginkan sini? Kalau Ya saya pengen tahu maknanya, saya pengen tahu maknanya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada dalil nggak apa-apa. Jelaskan ya udah ngomong. Kalau nggak bisa Bilang jawab, aja. udah, bilang aja nggak ada. Selesai udah. Kan ada diskusi, selesai. dalil, Mas. Dalilnya Bosan. ada. Aman. Ya coba bantu. Berarti ada dari mana, Man? Begini loh. Ya. Tema kita sekarang ini tuh berarti jenengan mau bahas hikmah sholat. Hikmah kenapa Iya, hikmah sholat sholat. itu di waktu isya. Nah, temanya ini kan kita niru sholatnya siapa? Berarti jenengan Ini loh, makanya- keluar dari tema. Astaga. Apa bedanya Makanya sholat 5 itu? waktu kalian itu identik sekali dengan sholat kami, gitu loh. Bukan Kenapa kebalik. mesti ada jam 9? Bukan kebalik itu. Bukannya kebalik. Nah, kalau memang nggak kebalik, Kalian sholat tidak ada data dari kitab kalian. nggak ada. Terus Kalau dari memang mana? nggak Dari kebalik, nggak apa-apa. Islam. Kan Nggak apa-apa, gitu. Bang. Baik. Kalau memang nggak Lucu kebalik, gitu loh. nah kami yang meniru kamu. Sekarang kenapa kalian itu ada sholat namanya sholat zuhur? Coba. Zuhur itu Lah. bahasa Arab, Mas. Wahina Iya. tuzhirun. Artinya. Enggak. itu Maknanya waktu kenapa disuruh sholat jam 12 tengah hari itu ngapain? Nah, Maknanya- ini Dia dari juga tadi bingung. jenengan ditanyakan dalil ternyata. Enggak, kita cuma tidak ingin aja keluar dari tema. Enggak, ini enggak, ini Waktu sholat itu ada kok, ada semua. Begini, kenapa kalian 5 waktu kalian itu identik dengan kekristenan, gereja yang memang Kebalik, sudah justru kenapa kekristenan yang selama ini kita tidak pernah dengar ada istilah sholat, kok tiba-tiba ada sholat di Yesus itu Kristen? lebih duluan ada dibanding Itu. Yesus itu Lucu lebih duluan Anda ada ini. dibanding Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab kamu. Iya. Lucu Anda ini. Iya kan? Sholat itu Betul kan? sejak kapan Nah. ada di Kristen? Konyol enggak? Konyol enggak kalau kami yang niru kamu? Itu konyol justru, Pak. Saya Bukan. mengajak Dengar, teman-teman sekarang gini. Sederhana aja itu, Adinda Derion. Sederhana. Coba lihat. Adakah terjemahan Ya, apa Al-Quran maknanya? yang menggunakan kata Bapa ketika menyebut Tuhan kami? Baik, Nggak ada kan? maknanya enggak fokus. Maknanya Kitab sholat kalian isya apa? bukan sholat. Maknanya sholat isya. Terjemahan kitab Makna kalian sholat aja isya. niru kami. Gimana tuh? Sholat. Itu Enggak, jadi makna fokus. Makna sholat isya itu kenapa jam sekian? Nah, ketika kita silakan. dikatakan ya meniru identik dengan sholat Bukan, makna sholat isya. Makna sholat isya, saya nggak nuduh kamu niru. Sekarang kamu jawab, jelaskan dulu. Apa? Bukan arti. Kenapa kamu mesti sholat jam sekian? Kenapa larinya ke sana pertanyaannya gitu? Karena jam-jam itu adalah jam-jam sholatnya Kristen gitu loh. Kok sama? Di mana dalilnya? Di mana Oh, dalilnya? dalilnya? Sekarang Sholatnya Kristen di dalilnya. waktu maghrib mana coba? Tunjukkan kepada saya. Jangan kamu malah nanya. Maghribnya Kristen. Tadi kan ada. Ini kan giliran saya. Ini giliran saya loh, Anda Bang. mengklaim hal yang Anda Bang- tiru dari Bang- kami. Jangan gede-gede suara. Saya juga bisa gedein loh. Saya juga bisa gedein. Sekarang mana Bukan begitu maknanya sholat maksudnya. isya? Nggak mau. Bilang Oke, jujur. saya kasih salah satu. Saya kasih salah Satu aja, contoh, satu aja ya. dulu. Sholat isya, Sholat bukan subuh, sholat bisa. isya. Minum dulu. Share screen. Minum dulu, Share screen. Mak. Tegang dia, tegang.
Kok screen pula? Tegang Zoom. Ya share screen dong. Kenapa harus screen? Karena Kalian ada screen ayat-ayat tadi. Ketika kami saya minta, nggak gitu. saya nggak mau berargumen sama suara kamu. Saya mau dengan data kamu. Share screen. Share screen. Saya tidak akan screen karena apa yang Kenapa? Anda minta ini tidak sesuai Saya dengan tema mau kita, data. gitu. Saya mau data kamu. Enggak, mana temanya? Mana kita bahas apa? Siapa yang niru sholat? Larinya ke hikmah sholat, gitu loh. Kalau memang kamu tidak Temanya terima apa? gini bang. Temanya Gini, Bang. apa dulu? Kalau Dia nanya temanya, Iya. kok jadi kayak nanya itu tuh? Temanya mana coba? Ya temanya siapa yang meniru? Siapa yang Nah, meniru? kalian yang meniru, buktinya tidak ada di dalam kitab kalian tentang Oke sholat, baik. tapi kalian sholat, gitu kan? Lantas Gitu. sholat isya apalah artinya? Coba silakan. Loh, buktinya kami ada perintah sholat isya. Maknanya apa? Kenapa harus Anda tahu hikmahnya? Apa? Saya kasih tahu. Kenapa Anda harus tahu hikmahnya gitu? Enggak tahu. Ada apa Karena kamu nggak tahu. hikmahnya? Karena kamu nggak tahu. Kalian mau niru lagi hikmahnya? Saya Sholatnya itu kalian di sudah sini tiru. pengen Mau tiru mempermalukan lagi gitu. kamu. Saya mau mempermalukan kamu. Justru Saya kalian mau mana mempermalukan dari kamu. tadi? Kamu Sholat kami sholat 7 kali tanpa sehari. ngerti Mana maknanya. dalilnya? Mana makna Tidak sholat isya? ada. Saya datang sini untuk mempermalukan kamu. Tidak Zuma. ada rupanya. Saya mau datang Mana perintah Kita sholatnya di dihargain dalam lah, kitab kami ini Anda? tamu loh. Tidak ada ternyata. Kami Nah, gantian, Pak. kalian loh. Anda harusnya malu. Lari ke Oke, hikmah. Muhammad sholat. Apa Jadi nggak ada pula dalil ya tentang makna ya? Ada makna. Jadi nggak ada makna. Maknanya apa kalau ada? Share screen. Allah. Sebentar. Makanya kalau pilih tema itu harus sadar diri. Share screen bang. Saya nggak mau debat sama suara. Saya mau debat dengan data. Silakan. Pertanyaannya apa? Temanya apa? Pertanyaannya apa? Bolak balik sih Ada. kamu. Oke, sebentar. Mute all dulu ya, biar moderator intervensi dulu. Nggak apa-apa, begini kepada narasumber muslim, mengenai dia bertanya apa makna daripada sholat. Kalau perintah kan dia tidak mau terima, karena kita ini orang menerima perintah. Tadi Bang Zuma sudah menyampaikan bahwa makna sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semua sholat, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, semuanya begitu. Kalau mau tanya spesifik lagi, nah, kita kembalikan ke tema. Saya rasa itu ya. Silakan lanjut lagi. Bukannya narasumber tidak mau menjawab, cuma supaya tidak lari dari tema gitu loh. Silakan. Kamu nggak usah intervensi bang Wawi. Sebentar. Kamu nggak usah intervensi. Saya mau share screen. Sebentar. Ini mau saya jawab Mas Aderion. Nggak usah. Kamu nggak bisa. Oke, silakan. Share screen. Aduh. Loh. Gimana Share screen. ini? Ini Share screen. loh, kalau jenengan mau bahas hikmah, sebenarnya ini lari dari tema ya, karena tema ini yang membawa ya bukan saya. Ini namanya ada yang menentukan tema itu lari atau enggak kok kamu sih? Tunggu dulu. Saya itu nggak nanya ke masjid. Mau dijawab apa tidak? Jawab. Nah gitu nurut dong. Ini namanya mahasiswa yang taat gitu. Hikmatut tasyrik wa basi. falsafatuhu. Ini kitab namanya Hikmatut Tasyrik, hikmah pensyariatan dan filosofinya. Yang nulis siapa bro? Boleh tahu? Karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Kan udah aku bilang. Itu nama lain Muhammad. Ulama Dinda, Sebentar. kita kasih data kayak begini itu nanti bergeser. Dia kayak orang-orang Yahudi, kasih sapi Gue warna pengen tahu akrobat kamu. begitu dia Nafi. orang ini. Kenapa? Karena mereka nggak Ya punya silakan materi, aja. gitu. Ya silakan aja. Yang satu malah ngedumel lagi. Lanjut aja lah. Ini dosen mau menerangkan kepada mahasiswa ini. Tahu dong? Tuh Bang Juma dengar tuh. Yang Kamu Ada kok saya ngerti, malah dalil-dalilnya ada saya Bang Juma tahu. ini Cuma sebentar. rektornya, Ini dosen sama dari ini masalah. mahasiswanya gitu. ini dosen loh. Bang Tahu Juma saya. ini dengar dulu. Silakan. Nah ini ya, saya urut dari sini nih. Wa huwal ladzi takunu syamsu fihi. Indonesia aja langsung Bang. Indonesia aja biar nggak makan waktu. Ini waktu saya loh. Loh, ini waktu saya menjawab, guys. Translate aja langsung. Tidak. Mau terangkan apa tidak? Gimana? Silakan dijawab aja, silakan jawab aja. Jawab aja Oke. Pak Ustaz, karena lari Wa dari huwa tema, alladzi nggak apa-apa. takunu syamsu fihi qad malat lil ghurub. Nah, ketika matahari sudah mulai hampir terbenam, wa yakunul insan qad hassala ala rizqi yaumihi. Dan seorang itu, ini sambungan dari sholat subuh ya. Sudah kan satu hari itu kalau siang oleh Allah itu diperintahkan untuk mencari rezeki, menjemput rezekinya. Nah, ketika sudah hampir surup, dia ketika sudah beraktivitas untuk mencari rezekinya, fayu'addi sholat al-asri. Nah, sudah mulai
mulai gurub ya. Kemudian dia sholat asar. Kiasan bisyukril bari, untuk bersyukur kepada zat yang maha al-bari, begitu. Allah ini maksudnya al-bari ini. Alladzi saqa ilaihi hadzal razzaq, yang sudah memberikan rezekinya. Jangan terlalu panjang Bang, ini tulisan siapa? Umma yashra'ul amal hatta ya'ti waktul maghrib. Kemudian Ini siapa nih? sampai waktu maghrib. Ini tulisan siapa? Manusia abad berapa ini? Apa tadi nggak jelas tuh? Udah, Tadi lanjut aja deh. nanya, Pertanyaan berikutnya. Dia Manusia abad berapa ini? loh, ini nanya hikmahnya, saya terangkan gini. Hikmahnya di Quran. Nah, di Quran itu jelasin dong. Jelasin pakai Quran. Tadi udah dijelasin loh. Kalau mau Makanya tadi udah aku bilang sama kamu kan, innal hasanati yuzhib. Tapi kamu nggak mau terima. Lanjut ya, Pra. Ini udah ada kayak gini. Ini saya jawab, ini hikmahnya ini. Ini tulisan apa? Ini tulisan apa? udah. Tulisan Ini apaan? ada. Ini saya foto ya. Sabar. Kenapa lanjut, Pra? Saya foto kitabnya biar kamu tidak percaya jenengan. Le Quran dong. Gak usah ngomong nggak penting dulu Loh. lah. Hargain waktu lah. Quran itu Halo, Pra, ini 8 menit, Pra. aku nanya silakan. nih kepada teman-teman. ini kitabnya Mas, Gak usah ini. celoteh dulu lah. Hikmatut Udahlah. Tasyri' wa falsafatuhu. Apa ini? Hikmah Tahun berapa? Tahun abad berapa? Percetakan siapa ini, Pak? Percetakan. Kopi ini Percetakannya. atau kopi harta. Percetakannya. Oh ya, percetakannya ya. Allahu Akbar. Manusia abad berapa itu, Bang? Percetakannya, cetakan Aku mana tanya. guys? Sabar, kita skip aja dulu. Lanjut. Kita skip aja. Pra, Biar ini, Pra. Abad-abad saya- dulu. Susah dikasih. Ya, Lanjut Ini. pertanyaan berikut. Percetakannya guys ya. Simpan aja, Bang. Nanti kamu tampang aspirasinya. Lanjut, Bang. Nah, percetakan maktabah Mana dia? atau Lagi. Sabar, dirosat bidar fikri ini Waktu berjalan. Kesempatan orang berikut. di Azhar. Karya siapa? Syekh Ahmad ini sengaja nih kayak Ali gini. Ahmad Al-Jurjawi Sudah yang menulis. cukup Bang Ustadz Wafi. Lanjut. Biar waktu. Udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, silakan, saya Googling aja tuh. Ali Ada Ahmad kok, ini saya mau Al-Jurjawi itu tahun jelaskan, berapa tuh? mahasiswa saya harus taat, dengarkan dulu. Bukumu buku abad berapa yang ngusan gitu? Saya pas. Aku nanya. Abad berapa katanya? Emangnya LAI ada abad berapa guys? Jangan curhat, lanjut, Pra. LAI abad berapa itu Ini terjemahan? LAI Terjemah, diam dulu. Saya pas. Silakan saya pas. Ya, ini aku Coba nanya saya ke tanya teman- LAI itu abad Ngomong berapa? terus. Diam. Saya pas. di mute dulu Sabar, sama moderator. Ini si Kaisar ngapain sih? Bukannya di mute orang kayak gini. Silakan. Nah ini aku nanya, Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu dia beribadah enggak? Aku tanya ke kalian berdua, dijawab cepet aja. Gimana? Ulangi. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad itu beribadah enggak? Sholat enggak? Ustaz Zuma, tafadhol. Loh, Iya, kok lempar? sebenarnya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, itu kan sudah wahyu. Ketika di gua Hira juga dia udah beribadah itu. Saya nanya Iya kan? sebelumnya, sebelum menerima wahyu. Iya, ibadah lah, sudah ibadah lah. Oke, ibadah. Nah, dia Isra Mi'raj tahun berapa? Tahu nggak? Loh, tadi kan sudah dijelaskan di awal, Sebentar, makanya catat Sebentar, kalau aku nanya saya. dulu. Dia Isra Mi'raj tahun berapa? Ini saya screen lagi. Saya kasih tahu 620. kitabnya, Udah aku guys. kasih jawaban 620. Saya kasih kitabnya karena saya ada 60, Kitab lanjut. dulu. Aduh, Tunggu dulu, Dinda. Suruh jawab dulu. Jangan mengambil waktu kita Ini. dong. Ini 620. Moderator gimana sih? Iya. Ya, silakan lanjut. Dia sudah. Tahun Makanya langsung ke poin pertanyaannya aja biar nggak buang waktu. Langsung Udah, ke lanjut. Dia menerima wahyu tahun 610. Dia Isra Mi'raj tahun 620. sudah tahu nanya ini. Artinya, lanjut. pada tahun sebelum tahun 620, dia ada jeda 10 tahun menjadi nabi tapi tidak sholat. Atau gimana? Ya Sholat kan belum lah. ada perintah. Sholat Jadi tidak sunnah sholat. lah. Sholat sunnah. Belum ada perintah sholat wajibnya kan? Ada nggak perintah Yang satu, sholat wajib? Kalau sholat wajibnya yang ada. satu bilang belum ada, yang satu bilang belum ada. Coba kalian denger, yang satu bilang belum ada perintah, yang satu bilang udah. Kalian kompak dulu atau nggak siut sekarang? Aneh orang ini. Mana yang benar? Orang belum bahas tentang sholat wajib dan sholat sunat. Sholat sunnahnya ada, guys. Sholat Ya, wajib dari ada. mana dasarnya? Gimana Nah sih? sekarang dasarnya dari mana? Wahyunya belum turun. Loh. Meong katanya. Nabi itu adalah orang yang mengikuti ajaran sebelum Artinya dia sebelum dapat berarti ya, sebelum dapat 5 waktu berarti ya. Itu Iya. sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah.
Tadi kan sudah saya jelaskan, Nabi Aku Ibrahim nggak nanya juga itu. sholat, Dia guys. udah ibadah. Nah, dia udah ibadah. Apakah dia Ibadah sholat? itu apa sih? Coba, apa definisi aku ibadah dalam nanya, menurut dia Anda sholat maksudnya? Ya aku tanya, sebelum Ibadah menerima dengan wahyu, sholat itu lain definisinya, guys. Aku tanya, sebelum menerima wahyu dari mana Coba dia sampean dapat paham cara apa ibadah itu apa? Apa sih ibadah itu? Fokus dulu, fokus. Kita fokus. Coba ibadah enggak saya Jangan nanya wifi, habis waktumu. Silakan jelas. Dia belum dapat perintah karena sholat. jenengan mengait-ngaitkan ibadah sama coba pikir. Beda definisinya apa gitu. Jadi Anda harus pisahkan dulu antara ibadah dengan berdoa, memuji. Fokus pertanyaan. Gitu loh. Fokus Ya, pertanyaan. Kalau sholat wajibnya itu memang setelah dia menerima perintah sholat. Kan gitu. Sebelum menerima. Tapi kan dikatakan Sebelum Al-Quran menerima. menerangkan bahwa beliau ini adalah orang yang mengikuti Abraham. Sebelum menerima wahyu. Mengikuti ajaran Hanif. Oke, nggak apa-apa. Dia ikut Coba Ibrahim. ada enggak Anda tunjukkan kepada kita literasi Sebentar yang dulu, ini sesi kami bertanya. Tolong Ya, dihargai. oke, lanjut pertanyaan. Oke lah, Lanjut. dia mengikuti ajaran Abrahamik. Nah, dasar sholat ajaran Abrahamik itu dari mana? mana ada kemudian praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sholat seperti Artinya dia Abraham? nggak Ada sholat. nggak? Artinya dia nggak sholat. Dia Berdoa sholat ya, tetap dia berdoa. Makanya Dia dikatakan dia berdoa. bertahan kan di goa. Aku nanya sholat. Dia sholat. Sholat pula. Sholat nggak? Loh, tadi kan kamu bilang dia sholat sebelum wahyu. Pada turun. saat dia di Palestina, di Yerusalem dia sholat, dia berdoa di sana. Ya itu kan Isra Mi'raj, Om. Ini Ini kan kita ngomong timeline sebelumnya. Sebelum menerima wahyu sebelum jadi nabi. Gimana Saya, sih saya katakan cara kepada berpikirnya? saudara bahwa Rasul Muhammad SAW itu mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh Abraham. Iya, Beliau mana tidak dasarnya? pernah kemudian Mana menyebutkan Allah kan gitu. Mana dasarnya? ini di layar, guys. Baca lah, guys. Wal ahadits adalla ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah qabla al-Isra katsira. Hadis yang menunjukkan Iya. Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra itu sangat banyak. Allahu Akbar. Artinya ini Itu, sholat yang guys. berbeda dengan kalian pakai kan? Iya. Loh, Kan Rasulullah sudah menyatakan salu kamara aitumuni usalli. Ya, Kan jelas jadi gitu. jadi dia Gimana ceritanya? sudah dapat perintah bermuamalah berarti. ini berapa rakaat sholat sebelum Isra? Ini ada wan Loh, sekarang. ini aku nanya, jangan Jenengan kan rok santrinya dulu, Google, guys. Ini bahas sholatnya. Dari Iya, mana iya, dia iya, bisa iya. ngerti Apa kalau sholat, bukan sholat ini? sementara perintah sholat belum turun. Loh, itu kan perintah sholat 5 waktu yang belum turun, guys. Ini sholat sunnah yang dibahas, guys. Artinya dia sudah sholat, dia waktu baru dari kecil sampai besar dia udah sholat. Aku cuma butuh jawaban itu aja. Kalau Kalau nggak kecil apa-apa. ya masih digendong lah, guys. Masa sholat gimana sih? Aku tadi bilang kan balik waktu tadi aku presentasi aku Itu bilang. kecil umur apakah berapa maksudnya, guys? Saat dia sudah balik sampai umur 39, dia udah sholat belum? Lah, ini Nabi sebelum Aku cuma mendapatkan butuh sholat jawabanmu, 5 iya atau waktu enggak. itu sudah sholat 2 Oke, rakaat cuma mantap. tidak wajib. Sudah sholat Belum berapa sholat katanya? 5 waktu itu. Sampai kan Oke. santrinya Bah Google, seharusnya buka dulu Aku nggak Google-nya. pernah pakai Google. Terus Sih, terus aku nggak tanya, pernah pakai Google dia katanya. lahir Kalau tahun bukan hadis gajah. kamu buka dari Sebentar mana, dulu. guys? Dia Dari lahir tahun rumahnya. Kabar. dia lahir tahun gajah, bukan? Terus, Ya, ya. Dia lahir tahun gajah. Gajah itu menyerang Mekah. Iya nggak? ini Jangan pertanyaan apa sih kok lari Nggak ke apa-apa, nggak Ini apa-apa, aku mau kita dengar nanya, aja, kita dengar aja, topiknya kita dengar. sholat. Enggak apa-apa, kita dengar. Silakan. terus. Dia lahir tahun gajah, ya. Berarti Ya. tahun gajah dia baru lahir ya. Tapi di situ Ya, udah ada pasukan gajah menyerang Mekah. Ya, terus. Sementara di dalam Mekah itu ada patung berhala. Ya, terus. Ya. Terus Ya, terus. Allah mengirimkan burung ababil. untuk Ya, menyerang. itu pertanyaan Kristen Prince paling itu. Hafal saya itu. Terus. Saya nggak pernah nonton. Allah mengirimkan burung ababil untuk menyerang pasukan gajah. Ya, terus Allah bela berhala gitu. Iya atau enggak? Jawab dulu. Nah, kan pertanyaan Kristen Prince ini saya hafal saya, guys. Langsung saya jawab ya. Karena itu aku tidak lanjut jawab aja. Ya, Langsung saya dijawab jawab. aja. Ah, kapan pernah Rasulullah ketika Nanya lo lagi. Dengar dulu, bukan bertanya ini. dari Allah? Kapan? Nanya lagi, orang tanya lo. Itu menunjukkan Dijawab. Allah bela berhala gitu. Ya enggak lah, guys. Udah habis lo. Nanya malah nanya. Konyol lo nanya. Oke, sekarang saya sederhana pertanyaannya. Apakah saat itu Allah membela berhala atau Ka'bah? Dijawab begitu aja, Ustadz Wafi. Ya, kalau memang Allah
Kan Udah habis, sebetulnya habis, literasi ya. Literasi Allah itu membela berhala itu tidak kuat, tidak ada literasinya, hanya cocok logi saja. Kenapa? Buktinya ketika Rasulullah membantai semua gereja sampai patung Berhala. itu Pakai diperintahkan akli dong lu, nakli mulu, akli lu pakai, akli lu pakai. Oke. Habis dah. Cukup Kayak habis gini waktu. debaternya. Masa Oke, kita nakli semua. sampai ke cocok logi terus dari tadi ayatnya ada. kamu cocok logi ngomong Semua sholat cocok bisa aja nggak Ayatnya ngerti. sholat 7 kali sehari. Ayo, mana ayatnya? sabar. Kita Aduh. kita mute dulu all sebelum masuk sesi closing statement ya. Jadi kita ingatkan kembali bahwa temanya adalah sholat meniru siapa, Islam dan Kristen ya. Islam versus Kristen itu tema sebenarnya yang kita bahas dari tadi, cuma agak melebar kemana-mana. Nantilah masing-masing narasumber di sesi closing statementnya memperkuat dan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke, langsung aja closing statement karena ini sudah 2 jam berjalan. Silakan dari pihak Kristen beri waktu 6 menit untuk closing statement. Silakan. Kristen dulu, monggo. Halo? Silakan, kita sudah buka meja. Silakan. Ya, baru dianut. Pelangga pelongo ini. Loh, Sabar. kok gitu sih ngomongnya? Sabar, Ustaz Wabi, sabar. Sudah dibuka. Gara-gara mic-nya. berhala masa langsung emosi gitu, Bos. Ya, pertanyaan Kristen Prince tuh saya hafal, guys. Bawa lagi. Saya pernah nonton Christian Prince. Cukup dulu kita dengar closing statement dari saudara Kristen. Silakan. Ya, meskipun begitu ya, malam hari ini kita berdiskusi. Kami terus terang, saya pribadi ya, saya nggak tahu Aderion setuju atau tidak. Saya pribadi kurang mendapat faedah dari diskusi pada malam hari ini karena ternyata narasumber yang memang menurut saya ya cukup sekaliber udah terkenal lah ya. Katanya namanya Gurunda, yang satu lagi si Ustadz Wafi, tapi narasinya seperti ini. Nyarang Kami pribadi juga bukan closing berusaha untuk- statement. Ya, jangan dipotong dong. Biar aja kita ini dengar aja. Silakan. Ya meskipun begini, kami tetap mempunyai kasih yang besar, kami tetap memaafkan. Gak ada gunanya juga. Mudahan ada lanjutan diskusi dengan narasumber yang lain ya, karena topik ini ternyata kelihatannya bakal ada babak kedua dengan narasumber muslim yang berbeda. Karena keimanan kita harus punya arti, bro. Harus punya arti. Semua itu diciptakan ada artinya. Ustadz Wafi diciptakan ada artinya. Si Zuma diciptakan pasti ada maknanya. Kalau sholat tidak ada maknanya, itu artinya iman kosong. Topik malam hari ini sebetulnya menarik. Karena apa? Karena tidak semua orang Islam atau orang Indonesia mengerti tentang sholat di dalam kekristenan. Dan itu adalah tradisi Rasul kami. Rasul kami itu adalah saksi di mana? Saksi kunci. Di mana mereka mengerti bahwa Yesus itu siapa gitu. Dia adalah orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Mereka tidak bukan rasul-rasul yang kena prank, guru mereka tiba-tiba mati diserupakan. Nggak seperti itu. Karena kami punya tradisi yang jelas. Rasul-rasul itu mengetahui bahwa Yesus itulah sang Allah, makanya mereka menyembahnya di bait Allah, bukan di luar bait Allah. Sementara kalian kan lahir ratusan tahun setelah bait Allah hancur. Itu kalian hanya meraba-raba, makanya saat kami tanya, kalian tidak bisa menjawab. Saya berharap tadi jawabannya itu manis dari kalian, tapi ternyata seperti ini. Ya, mungkin saya sampaikan itu aja. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, dan moderator juga saya mohon maaf. Saya berikan kepada saudara saya, Derion. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapin terima kasih buat narasumber Bang Wafi sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata, juga buat moderator dan semua partisipan yang ada di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalaupun tadi ada itu ya kita anggaplah itu sebagai bunga-bunga di dalam perdebatan lah ya. Ini bukan untuk dalam rangka permusuhan. Tapi terkait dengan kesimpulan atau tanggapan saya dari alur diskusi saat ini, saya berharap begini loh. Kami itu memiliki 7 waktu, sholat 7 waktu, dan kalian punya 5 waktu. 5 waktu yang ada di kalian itu seluruhnya itu sama persis, numplek sama dengan apa yang kami lakukan, dan itu semua sentralnya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa yang tadi sudah saya presentasikan,
secara rapi tuh, sholat jam pertama, sholat jam ketiga dan seterusnya. Dan itu makanya saya mau nanya kembali, apakah makna sholat ini, apakah sholat ini maknanya apa? Missing link, kalian nggak bisa menjelaskan itu, kalian kecuali hanya bentuk ya kami diperintahkan. Bagaimana kamu diperintahkan sesuatu hal yang kamu nggak ngerti maknanya apa? Nah, itu bukan iman kekristenan. Iman kekristenan itu adalah iman yang mengerti apa makna dari setiap perintah yang diperintahkan kepada umatnya. Itu iman kekristenan. Terlepas masalah Bang Zuma dan Bang Wifi ini nggak percaya tentang apa yang kami paparkan, ya itu nggak masalah. Cuman jangan bukan berarti kamu sih Bang Zuma tadi, saya juga sedikit kecewa membahas tentang ortodoks. Kalian mentahkan itu ortodoks. Mau bagaimanapun juga Bang, ortodoks itu jauh lebih tua dari kitab kamu. Jauh. Jadi secara timeline, kalau kamu berharap bahwa kamu yang melakukan sholat duluan, itu adalah harapan. Dan juga seperti yang tadi saya tampilkan, sejarahnya ada di zaman Umar bin Khattab di tahun 636 di Yerusalem. Itu dia dipersilakan untuk sholat di gereja. Tentu hal di Yerusalem itu bukan di Arab. Tentu berarti secara tradisi uskup setempat itu sudah melakukan sholat. Jangan dikit-dikit kotor pikirannya. Oh itu niru Islam. Bagaimana bisa meniru Islam? Memang situ sudah kami sudah melakukan sholat itu secara tradisi. Nggak ada memang perintahnya. Oh jam seginian harus melakukan sholat ini. Nggak kayak begitu kitab Injil narasinya Bang. Kitab Injil nggak menarasi seperti itu. Ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu adalah ajaran-ajaran yang kami terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan itu ada yang namanya tradisi gereja. Gereja ini yang dibentuk pertama kali oleh Yesus tuh. Nah ini yang saya nggak mau menyalahpahamin, dan besok-besok saya harap dari pertemuan kita pada hari ini, jangan kalian pernah mengklaim sekali lagi ya, kalau sholat itu milik kalian, seakan-akan itu adalah hak paten kalian. Enggak, itu kamu mimpi kamu. Itu udah kami lakukan jauh sebelum Islam ada, dan maknanya jelas. Bukan cuman tadi kamu kan Bang Juma ini ditanya apa kan diam, ditanya minta dijelaskan diam. Ya kalau data yang saya tampilkan kamu tolak ya itu terserah kamu. Tapi saya kasih kan maknanya apa. Ya kamu nggak bisa ngasih. Nah itulah yang saya kecewakan. Tapi mungkin kita bisa sambung lagi di lain topik atau mungkin di sama topik. Dan saya harap kalian teman-teman muslim harus lebih serius dok. Jangan bercanda kayak tadi kan kita kayak bercandaan kalian itu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat semuanya ya. Salam shalom. Oke, terima kasih waktunya pas. Sekarang giliran pihak muslim ya untuk closing statement terkait tema sholat siapa yang meniru dan terkait apa yang sudah didiskusikan tadi. Silakan closing statementnya. Monggo, Gurunda. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, terus kemudian kepada saudara-saudara saya dari Kristen juga terima kasih dan minta maaf ketika apa yang Anda minta kami tidak bisa penuhi, karena saya pribadi merasa bahwa itu sudah keluar dari tema. Terkait tema apapun yang Anda minta, ketika berkesesuaian dengan tema apapun itu sudah tersedia di Islam. Bukannya kami tidak mau. Alasan kenapa saya tidak mau mengikuti itu, karena saya tahu bahwa hikmat-hikmat yang Anda ambil dari penggalan-penggalan data di kitab Anda lah yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan Yesus itu sholat 7 kali dalam sehari. Seperti Yesus di kuburan, Yesus makan roti, dan juga teman-temannya. Anda jadikan itu sebagai hikmah di dalam melakukan ibadah. Padahal kalau dalam Islam itu jelas, satu, perintah sholatnya ada di dalam Al-Quran. Sholat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, Al-Quran menjelaskan, terinci lagi. Bertaburan data. Bahkan hampir seluruh muatan Al-Quran itu adalah sholat, tentang doa. Pengharapan kepada pencipta, penghambaan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan perintah sholat itu, bahwa kami meniru, ya, Anda tidak bisa kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks. Rasulullah tidak pernah kemudian menerjemahkan kitab orang Kristen dalam bahasa Arab. Oh, di situ ternyata ada sholat kemudian dilakukan peniruan kayak begitu. Nggak ada itu. Di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara
bagaimana kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, lalu kemudian muncul kata sholat. Bahkan sekarang orang Kristen Indonesia sudah berani mengklaim sholat. Sangat boleh jadi 2 tahun ke depan juga ada musabaqah tilawatil gospel. Ada itu begitu nanti. Lama-lama nanti juga serentak di Indonesia puasa 30 hari. Katanya alasannya Yesus melakukan. Itu agama yang selalu mendompleng terhadap kaidah di dalam agama orang lain. Dari penyebutan, dari nama kitab, dari nama Tuhan, semua diambil dari Isa. Nah, ini sholat lagi diambil lagi. Alasannya karena Kristen lebih. Yesus tidak pernah mencontohkan sholat 7 kali sehari. Kalau bukan sumbernya Yesus, berarti ada sumber lain. Kalau dikatakan dari Rasul pun diminta, mana buktinya? Nggak ada. Dari bukti dari Rasul, nggak ada. Dari orang-orang yang kalian sebutkan Rasul. Jadi apa? Oh, itu adalah tradisi. Nah, tradisi ini coba secara sanad siapa yang pernah melakukan? 7 kali sehari, ada nggak? Tidak ada. Berarti murni apa yang kemudian dikatakan, siapa yang meniru sholat? Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu sudah sholat, dan setelah mendapatkan wahyu juga sudah sholat. Demikian, silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman Kristen, saya berterima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, karena saya harus sesuai dengan temanya adalah sholat siapa yang meniru, sehingga yang kami pahami, sholat kita sanadnya itu kemana, begitu. Makanya saya sebutkan surah Ar-Rum 17, 18, kemudian hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian bagaimana sholat Rasulullah sebelum mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Lalu siapa yang mengajari Rasulullah tata cara sholat, lalu waktunya juga diajari oleh malaikat Jibril. Semua sudah kami tuaikan dan menggunakan referensi yang jelas. Sehingga ketika saya bertanya, literatur tentang sholat 7 kali dalam sehari, ternyata ayatnya juga ambigu, tidak ada. Kemudian saya tanyakan kapan Yesus pernah menyuruh para rasul untuk sholat 7 kali sehari atau 3 kali sehari, juga ada ayatnya, yang pada akhirnya lari ke tradisi. Atau tadi saya mendengar bawa sanad, tapi sampai detik akhir sanadnya tidak dibawa. Jadi sholat kita itu referensinya cukup dengan Quran dan hadis. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyebutkan sholat-sholat para nabi terdahulu. Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam juga melakukan sholat. Nah, tata cara sholatnya kalau di dalam Islam jelas dari suratul Fatihah sampai tersunnah pun kunut seumpama, dalilnya ada. An Anas bin Malik anna Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada semuanya. Makanya ketika temanya itu adalah sholat siapa yang niru, lalu ditanyakan adalah hikmah sholat, setelah saya bukakan kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu yang menerangkan tentang hikmah makna sholat zuhur, maghrib, tadi ditanyakan abad keberapa penulisnya. Loh, sebenarnya kalau ditanyakan abad keberapa penulisnya, ya, sedangkan jenengan saja kalau buka hadis pakai Google baru ada kapan. Lalu Anda percaya tulisan di Google semuanya itu, padahal Anda tidak kenal sama penulisnya. Mending kita yang penulisnya sudah otoritasnya tinggi, salah satu syekh di Azhar yang merujuk kepada kitab-kitab sebelum. Gitu. Sekian. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber ya, sudah closing statement. Ya, mohon maaf ya kepada partisipan yang ada di Zoom, mungkin mau ada pertanyaan, tapi ini tidak ada sesi pertanyaan partisipannya karena kita memang waktunya cuma 2 jam dan ini sudah 2 jam lebih. Silakan Bang Kaisar. Penutup acaranya dari Kristen ya. Terima kasih ya Wi dan MDM yang sebagai host. Diskusi ini dapat berjalan lancar. Terima kasih atas narasumber dan moderator baik Bang Zuma dan Ustadz Wafi. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya dari pihak Kristen mohon maaf.
Terima kasih, selamat malam. Oke, terima Semangat kasih. malam, terima Kita kasih. berikan. Oke, demikian penutupnya dari saya juga. Saya kembalikan ke host Bang Angon untuk menutup acara ini. Silakan Bang Angon, langsung ditutup aja. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah waktu berjalan dan apa yang telah kita sama-sama lalui, cuman ada sedikit, kalau boleh saya katakan, ini tema yang diminta oleh sahabat kekristenan itu adalah, sebentar saya cek dulu ya. Mungkin nanti saudara kami Kang Alwi untuk lebih perhatian lagi kepada tema yang dilempar. Karena tadi ketika temanya adalah tentang siapa yang meniru sholat, tapi ujung-ujungnya memaksa kita untuk meminta penjelasan tentang makna daripada sholat sendiri. Tentunya nanti besok pastikan dulu gitu kan persiapan-persiapan yang dimintakan oleh sahabat kekristenan. Tapi sayang juga ketika ada penjelasan dari Ustadz kami karena terpaksa harus menjawab, itu pun malah nggak kesempatan terjawab gitu gitu ya. Jadi insya Allah lah ya, apa yang saya bisa ambil hikmah tentunya di sini sama-sama. Pertama, untuk jadwal berikutnya temanya jangan sampai terjadi sesuatu yang bertabrakan memaknainya ya, seperti yang sering kita lihat antara makna dengan apa, kalau boleh saya memberikan contoh gitu kan, makna menggenapi kan ternyata beda cara pandang Kristen dan keislaman. Itu meskipun besoknya benar-benar harus diperhatikan lagi. Ya ketika kami bertahan dalam judul yang kami dapat, ternyata beliau memaksa sesuatu. Ya tentunya saya pun harus mengkritik dari Kristenan. Kalau minta makna ya makna gitu. Jangan meminta judul sesuatu yang akhirnya terjadi sesuatu yang diskomunikasi. Tapi secara umum saya aturkan terima kasih kepada sahabat saya, Ustadz Wapi juga Ustadz Juma yang telah menjadi wakil kami untuk menjadi bemper kami dalam hal menjaga keutuhan umat, menjelaskan bagaimana Islam itu seperti apa yang hari alhamdulillah dapat keilmuan begitu manfaat sekali ya. Dan kepada Kristen pun demikian, saya aturkan terima kasih atas waktunya karena ini adalah udah nggak berlama-lama lagi. Mohon minta maaf juga kepada para partisipan, tidak ada sempat kalian untuk mempertanyakan semua ini, padahal sangat ingin gitu kan kita untuk bertanya tentang ini. Tapi insya Allah kepada teman-teman saya cukupkan dulu dan kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik. Oke. Bang Juma Mawafi. Oke, Iya. sebentar kita tutup dulu ya yang di live YouTube-nya. Silakan ditutup semua yang di YouTube yang centang hijau.